Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 681, Pelatihan Ulang. Orang-orang di balai pengobatan pun pergi dengan tergesa-gesa, meninggalkan Chen Yingyao yang baru saja bergabung dan membantu mereka mempermalukan mantan tuan mereka. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Itulah sebabnya aku tidak ingin bergabung dengan aula pengobatan, Yao Wang mendesah. Aula pengobatan bukan lagi tempat pertukaran pengalaman murni, melainkan sebuah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok alkemis yang terobsesi dengan kekuasaan. Saat Chen Yingyao berguna, tentu saja dia akan merasa tersanjung. Begitu mereka kehilangan nilainya, mereka diperkirakan akan ditinggalkan begitu saja. Merasakan kepedulian dalam kata-kata Yao Wang, mata Chen Yingyao menjadi merah. Dia berbalik dan cemberut, "Guru, saya tahu saya salah." Yao Wang adalah orang yang murah hati, dan dia masih memiliki harapan untuk menjadi muridnya lagi. Karena kamu tahu, Yao Wang menghela nafas. Mata Chen Yingyao menoleh dan dia berkedip, berusaha keras untuk mengeluarkan air mata kesedihan. "Guru, saya akan melayani Anda dengan sepenuh hati di masa depan, saya tidak akan pernah. Karena kamu tahu kamu salah, kenapa kamu tidak tersesat?" Lanjut Yao Wang. Matanya langsung menjadi tajam dan dipenuhi cahaya dingin. Dia memang murah hati, tapi dia tidak terlalu bertele-tele. Kalau saja Chen Yingyao memilih guru besar lainnya, dia tidak akan punya satu pun keluhan. Namun, itu belum semuanya. Dia menemani guru barunya ke sini untuk mengejek dan mengejeknya dalam upaya menggoyahkan tekadnya dalam dao penyempurnaan pengobatan. Akankah dia menerima lagi orang yang pengkhianat dan tidak berperasaan seperti itu? Chen Yingyao tertegun, dan air matanya benar-benar mulai mengalir. "Tuan, tolong beri aku kesempatan lagi." Raja pengobatan dan orang-orang di balai pengobatan telah menolaknya, jadi tidak ada tempat baginya di seluruh wilayah sejuk. Dia, yang hanya berbakat dalam memurnikan obat, meninggalkan kasayanya dan akhirnya menjadi seorang alkemis biasa. Wajah Yao Wang tampak dingin saat dia melambaikan tangannya. "Aku tidak ingin mengatakan kata-kata yang tidak menyenangkan lagi. Segera tinggalkan tempat ini." Air mata Chen Ying seperti layang-layang yang patah. Kali ini dia meneteskan air mata penyesalan. Dia tidak ingin menjadi murid Raja Apoteker tanpa alasan dan ingin berubah pikiran, tetapi sekarang dia tidak mendapatkan apapun dari kedua belah pihak. Setelah menyeka air matanya, Chen Yingyao pergi sambil terisak-isak. Bisa dibayangkan kalau dia akan berangsur-angsur menghilang dari lingkaran alkimia di alam dingin, dan akhirnya menjadi sosok kecil tanpa nama. Zhao Fei, tanpa ekspresi dan tidak simpatik. "Kamu yang memintanya." Grandmaster Hong Chen juga seperti ini, begitu pula Chen Yingyao. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengerutkan kening lagi. Meski masalah sudah terselesaikan, namun embun bulan tetap hilang pada akhirnya. Mengingat karakter Xia Qingchen, tidak diketahui betapa sulitnya memintanya memperbaiki kuali lain. "Jenderal Zhao, bisakah kau perkenalkan aku dengan orang bermarga Xia itu? Aku ingin meminta saran." Yao Wang masih belum bisa melupakan Xia Qingchen, yang telah meramu embun cahaya bulan. "Saya bisa merekomendasikan Anda, tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa Tuan Muda Xia akan bersedia menambahkan Anda," kata Zhao Fei, serius setelah berpikir sejenak. Kata-katanya mengandung jejak ketidakberdayaan dan kepahitan. Meskipun dia adalah atasan dari atasan Xia Qingchen, dia tidak bisa membuat keputusan untuknya. "Tidak apa-apa. Katakan saja namaku. Dia harus menemuimu." Yao Wang berkata perlahan. Mereka semua memiliki profesi yang sama, dan tidak ada perbedaan besar dalam level alkimia mereka, jadi seharusnya tidak sulit untuk bertemu dengan mereka. Pada saat itu, Xia Qingchen telah menghabiskan banyak upaya dan akhirnya berhasil menggambar diagram formasi yang sangat rumit itu. "Para prajurit, panggil semua peserta parade militer ini ke sini." Dengan sangat cepat, 9 Bai Xiaoji dan 100 tentara wanita yang dipilih dengan cermat, tinggi, dan bermartabat berdiri di depan tenda. Mereka mengangkat kepala dan membusungkan dada. Tatapan mata mereka tegas dan kuat saat melangkah maju. "Energi kalian tidak buruk." Xia Qingchen berdiri di hadapan mereka dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan mengangguk sedikit. "Saya mengumpulkan kalian semua di sini hari ini untuk mengatur geladi bersih parade militer untuk kalian." Xia Qingchen bertekad untuk mendapatkan 10.000 poin kontribusi untuk parade militer. Mendengar ini,
900 prajurit kavaleri menjadi penuh percaya diri. Melapor kepada Tuan Xia, kami telah menyelesaikan pelatihan dan siap untuk diuji. Tidak, Xia Qingchen mengangkat telapak tangannya dan menghentikannya berbicara. Kamu salah paham. Maksudku adalah mengatur pelatihan baru untukmu. Apa? Mata prajurit wanita yang tampak penuh tekad itu langsung goyah saat mereka saling memandang. 9 mata Bai Xiaoji juga dipenuhi dengan keterkejutan. Keributan menyebar di antara mereka. Ada pertanyaan. Pak, tinggal 5 hari lagi sebelum parade militer. Kami tidak punya waktu untuk berlatih untuk program baru. Salah satu dari 100 kavaleri yang kuat berdiri dan berkata. Proyek aslinya membutuhkan kerja keras selama 3 bulan sebelum akhirnya sempurna. Sekarang, dia ingin mereka melepaskan program aslinya dan berlatih program baru dalam 5 hari. Ini sungguh lelucon yang berlebihan. Kenapa? Apakah kamu sangat percaya diri dengan program pelatihan baru? Xia Qingchen bertanya. Dari 100 pasukan, performa grup pertempuran Yunlan sudah cukup untuk menduduki peringkat 3 besar. Kami tidak akan mengecewakan Tuan Xia, gumam 100 kavaleri Punisher. 3 teratas. Hanya juara pertama yang akan diberi hadiah 10.000 poin kontribusi. Sisanya adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan Xia Qingchen. Jika Anda tidak bisa mendapatkan tempat pertama, maka itu tidak ada artinya. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Jika mereka tidak bisa mendapatkan tempat pertama dalam parade militer di wilayah militer kecil, itu akan gagal. Tempat pertama, para prajurit wanita itu diam-diam terkejut. Persyaratan Tuan Xia benar-benar tinggi. Beberapa dari mereka saling memandang dan bersikeras. Tuan Xia, percayalah pada kami. Kami pasti akan mendapat tempat pertama. Xia Qingchen menatap mereka cukup lama sebelum berkata perlahan, baiklah, tunjukkan padaku bagaimana kalian akan melakukannya terlebih dahulu. Aku akan membuat keputusan saat itu. Kalau kinerja dapat memuaskannya, tidak masalah kalau proyeknya tidak diubah. Semangat para prajurit wanita terangkat. Di bawah pimpinan 900 kavaleri Punisher, mereka membentuk formasi persegi segitiga. Tuan Xia, mohon periksa. 900 orang kavaleri dan 100 tentara wanita berteriak serempak dengan ekspresi serius. Mari kita mulai. Xia Qingchen berkata dengan tenang. Maju. 9 kavaleri yang terdiri dari 100 orang berteriak serempak, dan 100 prajurit wanita berbaris maju dengan tombak panjang di tangan mereka. Ubah formasi. Setelah berjalan 10 langkah, Bai Mingqi berkata. Suara desisan. 100 prajurit wanita dibagi menjadi 3 formasi segitiga yang lebih kecil dari formasi segitiga besar. Bertahan melawan musuh. Prajurit wanita yang berada di tengah formasi segitiga masing-masing melemparkan 2 tali ke kedua sisi formasi segitiga. Kebetulan prajurit wanita di kedua sisi formasi segitiga masing-masing punya 1. Membunuh. Formasi segitiga di kedua sisi segera mengepung formasi segitiga di tengah dengan kecepatan tinggi. Di bawah tarikan tali, mereka berputar semakin cepat, lalu kaki mereka meninggalkan tanah dan menari di udara. Formasi segitiga di tanah menarik tali, menarik 2 formasi segitiga agar berputar terus-menerus. Para prajurit wanita di udara memegang tombak panjang di tangan mereka dan menyapu semua musuh di dalam lingkaran. Baju besi hitam mereka berkibar tertiup angin, dan mereka tampak gagah dan tangguh, seolah-olah mereka adalah sekelompok prajurit dan jenderal surgawi yang telah turun ke dunia fana. Kembali ke tim. Di akhir pertunjukan, semua prajurit wanita kembali berbaris, terengah-engah, dan mengangkat dada dengan bangga. Penampilan mereka kali ini lebih sempurna daripada latihan-latihan mereka sebelumnya. Bisa dikatakan tanpa celah. Saya yakin Tuan Xia telah sepenuhnya ditundukkan. Pertunjukan baru dan spektakuler seperti ini belum pernah terlihat sebelumnya. Dia mungkin benar-benar mendapat tempat pertama. Apa nama benda ini? Ekspresi Xia Qingchen tetap tenang seperti biasa, dan tidak mungkin untuk mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Bab 682, Berantakan. Pemimpin 100 prajurit berkuda itu menjawab dengan bangga dan penuh semangat, Tuan Xia, ini disebut makhluk abadi terbang yang transenden. Sekelompok tentara wanita yang berputar-putar di udara dan membunuh musuh-musuh mereka dengan kekuatan memang merupakan makhluk abadi dari luar surga. Mereka semua memandang Xia Qingchen, menunggu pujiannya. Terbang surgawi abadi. Xia Qingchen mengangguk. Saat tentara wanita hendak memperlihatkan senyuman gembira,
Xia Qingchen berbicara lagi, ini berantakan. Para prajurit wanita benar-benar tercengang. Penampilan mereka yang luar biasa tidak mendapat pujian, tetapi serangkaian komentar acak. Untuk sesaat, mereka benar-benar tercengang. Ada yang merasa bingung, ada yang merasa dirugikan, dan ada pula yang tidak puas. Hak apa yang dimiliki Tuan Xia untuk menolak upaya mereka? Mereka yang hatinya lebih lemah sudah menitikkan air mata kesedihan. Bagaimanapun juga, hasil kerja keras selama 3 bulan telah ditolak dengan cara yang hampir memalukan. Beberapa dari mereka yang lebih keras kepala meneteskan air mata. Xia Qingchen menutup mata terhadap hal itu, mustahil bagimu untuk mendapat tempat pertama dengan penampilan seperti ini. Dengan ini saya mengumumkan bahwa semua pelatihan sebelumnya dibatalkan. Mulai hari ini dan seterusnya, kami akan mulai berlatih untuk penampilan baru. Akhirnya banyak prajurit wanita yang menangis. Itu benar-benar ditolak. Seorang prajurit wanita dengan air mata di wajahnya dengan bangga mengangkat lehernya dan berkata, Tuan Xia. Saya pikir penampilan saya sangat bagus dan saya bangga dengan kami. Banyak prajurit wanita mengangkat kepala mereka dan mengungkapkan makna yang sama. Xia Qingchen berjalan mendekat sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan tenang, alasan kamu menganggapnya luar biasa adalah karena kamu belum pernah melihat apa artinya menjadi luar biasa. Respons yang dia dapatkan tentu saja adalah tatapan tidak yakin dari para prajurit wanita. Setiap tahun, mereka menyaksikan ratusan parade militer. Pertunjukan luar biasa apa yang belum mereka saksikan. Di sisi lain, Tuan Xia, yang tidak tahu apa-apa saat pertama kali datang ke kamp militer, berani menunjukkan negaranya. Sama seperti apa yang disebut makhluk abadi terbang transenden, izinkan saya bertanya kepada kalian, kata Xia Qingchen dengan tenang, pernahkah kalian melihat alam peri sebelumnya? Petik 2. Para prajurit wanita tertawa dalam hati mereka. Pertanyaan ini sungguh kekanak-kanakan. Siapapun yang punya mata pasti tahu bahwa itu hanya metafora. Bagaimana mungkin ada makhluk abadi yang bisa terbang? Tuan Xia benar-benar tahu cara memilih. Seorang tentara wanita mengangkat kepalanya dan berkata, tentu saja tidak. Tuan Xia sangat berpengetahuan, saya yakin Anda pernah melihatnya sebelumnya. Arti kata-katanya sudah jelas. Aku juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Xia Qingchen berkata dengan acuh tak acuh. Bukan begitu. Para prajurit wanita itu tampak meremehkan. Mereka bahkan tidak puas dengan Bai Xiaoji yang dihormati Xia Qingchen. Tuan Xia ini, selain beberapa pil yang membuat jantung mereka berdebar-debar, tampaknya tidak memiliki kelebihan lain. Tidak ada yang istimewa darinya. Namun, Xia Qingchen perlahan melanjutkan, karena aku peri. Seluruh tempat itu langsung hening. Dari 100 pasukan berkuda hingga prajurit wanita, semua orang menatapnya dengan mata tercengang. Kemudian, mereka saling berpandangan, seolah bertanya satu sama lain apakah mereka salah memahami maksud Tuan Xia. Dia bilang dia peri. Bukankah ini sebuah lelucon? Namun, Xia Qingchen tidak tersenyum sama sekali. Dia dengan tenang berbicara, saya bukan hanya peri, tapi saya juga bisa membuat kalian semua menjadi peri. Para prajurit wanita masih diam. Mereka benar-benar tidak dapat memahami kata-kata Xia Qingchen. Xia Qingchen tidak pernah mau membuang-buang napasnya untuk menjelaskan sesuatu yang tidak dipahami orang lain. Yang lebih dia sukai adalah aksi. Semuanya, dengarkan. Pegang pergelangan tangan masing-masing. Tanpa perintahku, kamu tidak boleh melepaskannya. Meskipun para prajurit wanita itu tidak puas terhadap Xia Qingchen, mereka tidak berani menentang perintahnya. Mereka menyesuaikan formasi mereka dan berdiri dalam barisan. Keduanya saling berpegangan tangan dan membentuk sebuah tim yang dipimpin oleh seorang pria kulit putih. Xia Qingchen datang ke hadapan pemimpin itu dan meraih lengannya, sambil berkata, pedang, kemari. Dentang, pedang patah di pinggangnya tiba-tiba terbang keluar dan menusuk ke tanah di bawah kakinya. Setelah itu, dia membawa Xia Qingchen dan langsung melayang ke udara, naik setinggi 1000 kaki. Bersama mereka, para prajurit wanita pun diangkat ke langit bagai kalung mutiara yang saling terkait erat. Ah! Teriakan mereka bagaikan banjir yang langsung meluap. Ayo pergi! Pedang yang patah itu melesat ke depan, dan tim yang terdiri dari 100 orang itu seperti pita, berayun liar di langit. Jeritan itu datang silih berganti dan berlangsung lama. Setelah 10 napas,
Setelah mencapai batas teknik pengendalian pedang surgawi, Xia Qingchen mengendalikan pedang patah itu agar mendarat dengan mantap. Hualala, kaki para prajurit wanita itu mendarat di tanah, dan semua wajah mereka pucat. Kaki mereka lemah saat mereka tergeletak di tanah, terengah-engah. Beberapa orang yang ketakutan bahkan muntah di tempat. Itu terlalu mengasyikkan. Sungguh mengejutkan. Mereka benar-benar telah merasakan kemampuan terbang di udara yang hanya dapat dilakukan oleh elit bulan tengah. Xia Qingchen memasukkan kembali pedangnya ke sarungnya dan berdiri di hadapan mereka dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia berkata dengan tenang, "Sekarang, katakan dengan lantang, apa nama pertunjukanmu sebelumnya?" Para prajurit wanita itu mengangkat kepala mereka dengan susah payah, tetapi dengan cepat menundukkan mereka lagi. Mereka yang tidak puas, merasa dirugikan, bahkan mereka yang secara terbuka menantang Xia Qingchen, semuanya menundukkan kepala, merasa malu. Wajah pucatnya memerah. Jika Xia Qingchen memimpin mereka dan terbang 100 zang ke langit, itu akan benar-benar disebut sebagai makhluk abadi yang terbang transenden. Penampilan mereka menggunakan tali untuk menggulingkan orang ke udara, penampilan yang paling sederhana, apakah pantas untuk 4 kata ini? Tidak heran Xia Qingchen tidak terlalu memikirkannya. Itu adalah pertunjukan yang sangat kuno, dia sudah menyelamatkan muka mereka dengan mengatakan itu berantakan. Jadi, apakah ada yang keberatan dengan penghapusan pertunjukan sebelumnya? Kavaleri 900 penunggangnya berada dalam kondisi yang lebih baik. Meskipun sulit bagi mereka untuk berbicara, mereka tidak dapat menyembunyikan kegembiraan dan kegembiraan dalam kata-kata mereka. Kami, biarkan Tuan Xia menidurimu, berlatih. Yuren semua mengertakkan gigi dan berbicara dengan susah payah, semua karena, sialan Tuan Xia, latihan. Xia Qingchen tidak tahu kenapa, tapi dia punya keinginan untuk memukul seseorang. Sangat mudah menimbulkan kesalahpahaman jika dia tidak menyelesaikan kata-katanya. Ahem, Xia Qingchen menatap langit. Sepertinya kalian semua memahami manfaat dari pertunjukan yang kuberikan padamu. Dia berbicara. Mereka semua mengangguk. Meski hanya terbang di ketinggian 1000 kaki, itu sudah cukup untuk mengejutkan mereka berempat dan memenangkan 3 besar. Dengan sedikit latihan, kemungkinan untuk mendapatkan tempat pertama jauh lebih tinggi daripada peri dunia lain. Karena kamu mengerti, mulai sekarang, semuanya terserah padaku, ya, latihan. Xia Qingchen mengetahui bahwa dia telah disesatkan. Ya, Tuan Xia, para prajurit wanita sangat bersemangat. Mereka memiliki keinginan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk pelatihan baru tersebut. Legiun Yunlan belum pernah memenangkan tempat pertama dalam parade Legiun Barat Laut. Kali ini, kemungkinan besar akan memecahkan sejarah. Setelah sekian lama, tubuh mereka pulih dan mereka berdiri dengan susah payah. Xia Qingchen mengerutkan kening, masih ada ruang untuk perbaikan pada fisik Anda. Jika dia harus beristirahat begitu lama hanya untuk satu penerbangan, dia benar-benar tidak mampu mengabaikan 5 hari pelatihan berikutnya. Pada saat ini, seekor kuda iblis berlari mendekat dengan langkah ringan, bagaikan embusan angin. Di atasnya ada seorang wanita cantik mengenakan pakaian kasual ketat dengan tubuh yang bagus. Sosok cantiknya memantul ke atas dan ke bawah sedikit dengan gerakan kuda iblis, seperti es lotus, menarik perhatian orang. Dia memacu kudanya ke depan pasukan kabut awan dengan senyuman seorang Victor di wajahnya. Dia menatap Xia Qingchen dari atas. Xia, beritahu aku sekarang, apakah kamu masih akan bahagia? Dari kejauhan, dia bisa melihat Xia Qingchen mengerutkan kening. Begitu pula ekspresi malas di wajah para prajurit wanita dari kelompok pertempuran kabut awan, yang semuanya berdiri dengan enggan. Tampaknya Xia Qingchen sudah muak dengan hari-hari ketika kelompok pertempuran kabut awan tidak mendengarkan perintah, bukan? Dia datang ke sini hari ini untuk mengambil alih kelompok pertempuran Yunlan lagi. Bawahannya pasti sudah menantikan kedatangannya. Bab 683, Gila seperti orang gila. Tatapan mata Xia Qingchen dipenuhi dengan kebingungan. Dia mengangguk dan berkata, kurasa aku tidak bahagia. Sungguh, tidak ada hal yang bisa disyukuri akhir-akhir ini. Hehe, apakah kamu masih ingat bagaimana kamu begitu bersemangat saat pertama kali menjabat beberapa hari yang lalu? Bagaimana kamu mengusirku? Zhao Yunxi mengangkat alisnya dan menghela napas. Sudah kubilang jangan terlalu cepat bahagia. Sekarang, itu menjadi kenyataan. Oh,
Xia Qingchen mengangguk tanpa ekspresi. Jadi, Zhao Yunxi terjungkal dari kudanya. Jubah hitamnya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak gagah berani. Kelompok tempur Yunlan bukanlah kelompok yang bisa dikomandoi oleh sembarang orang, ungkapnya dengan bangga dan penuh kemenangan. Xia Qingchen akhirnya memahami alasan kunjungannya. Dia mungkin merasa bahwa dia tidak akan mampu mengendalikan kelompok pertempuran Yunlan. Bukankah gadis kecil itu, Bier, memberitahunya bahwa 100 orang kavaleri kuat semuanya telah menyerah pada embun bulan? Biar aku koreksi, itu bukan kelompok Yunlanmu. Xia Qingchen menunjuk ke kelompok tempur Yunlan, yang sudah kembali ke formasi mereka. Itu kelompok tempur kabut awan milikku, Xia Qingchen. Senyum mengembang di wajah dingin Zhao Yunxi. Itu adalah seringai. Mungkinkah kamu tidak kehilangan mukamu selama beberapa hari terakhir dan ingin terus melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri? Menyerahlah. Kelompok pertempuran awan berkabut itu setia padaku. Mereka tidak akan mendengarkan siapapun kecuali perintahku. Xia Qingchen tidak mau repot-repot menjelaskan kepadanya. Kami sekarang sedang berlatih untuk pertunjukan parade militer. Orang-orang yang tidak terkait, silakan segera mundur. Jika tidak, aku akan menganggapmu bertanggung jawab atas pelanggaran masuk ke kamp militer. Zhao Yunxi tidak memiliki jabatan resmi sekarang. Secara teori, dia tidak bisa lagi memasuki wilayah militer barat laut sesuka hatinya. Hehe, parade militer. Mungkin tidak ada yang memberitahumu bahwa akulah yang secara pribadi mengatur parade militer. Zhao Yunxi seperti angsa putih saat dia mengangkat lehernya tinggi-tinggi. Jika Anda ingin mengklaimnya sebagai kredit Anda sendiri, berhentilah melamun. Zhao Yunxi mencibir. Kesabaran Xia Qingchen perlahan-lahan habis. Dia berkata, demi ibumu, aku hanya berbicara beberapa patah kata lagi denganmu. Sekarang, kamu punya waktu 3 tarikan napas untuk menghilang dari pandanganku. Xia Qingchen bukan saja tidak berniat mengembalikan otoritas militernya, tetapi dia juga bertindak arogan. Zhao Yunxi menyilangkan kedua tangannya di depan dada, berdiri tegak, dan mengangkat kepalanya dengan angkuh. Aku akan membantumu menghitung. 1, 2, 3. Dia berbicara lebih cepat dan menyelesaikannya dalam 3 tarikan napas. Kemudian, dia menatapnya dengan tatapan provokatif dan mencibir, seolah berkata, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kelompok tempur Yunlan adalah rumahnya. Apa yang bisa dilakukan Xia Qingchen? Bisakah dia memerintahkan prajurit wanita manapun? Xia Qingchen berbicara dengan tenang, kelompok pertempuran yang hangat, dengarkan. Bersiaplah untuk mengusir mereka. Zhao Yunxi hampir tertawa terbahak-bahak. Dia mengukur Xia Qingchen dan berkata, apakah otakmu tidak bekerja dengan baik? Sudah beberapa hari dan kamu masih belum tahu situasinya. Legiun awan berkabut bahkan tidak bisa melaksanakan perintah biasa, apalagi perintah tidak masuk akal untuk mengusirnya, atasan lama mereka. Dia menertawakan semua orang di kelompok pertempuran Yunlan. Siapa yang berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Sungguh menyedihkan. Sepertinya kamu bahkan tidak tahu dengan siapa kamu berbicara. Zhao Yunxi menghela nafas. Dia menunjuk dadanya dan berkata dengan jelas dan tegas, aku, Zhao Yunxi, adalah komandan sebenarnya dari kelompok pertempuran awan berkabut. Dia memandang Xia Qingchen, tidak ingin membuang waktu lagi bersamanya. Lupakan saja, aku hanya bisa membiarkanmu turun dan tenang. Di saat yang sama, kamu juga bisa melihat kejayaan kelompok pertempuran awan berkabut. Dengan membelakangi kelompok tempur Yunlan, dia memerintahkan dengan gagah berani, kelompok tempur Yunlan, dengarkan perintahku. Jika itu terjadi di masa lalu, dengan satu perintah, orang-orang yang merespons akan berkumpul dan mengguncang langit. Tetapi kali ini, tidak ada suara di belakangnya. Dia menoleh ke arah kelompok pertempuran Yunlan yang terdiam dengan ketidakpuasan dan mengerutkan kening. Aku baru pergi beberapa hari dan kalian sudah begitu santai. Disiplin dasar sudah hilang. Dia menoleh untuk melihat Xia Qingchen, merasa sangat tidak puas. Jelas sekali, dia merasa bahwa Xia Qingchen telah menyesatkan kelompok pertempuran kabut awan. Kelompok tempur Yunlan, dengarkan perintahku. Perintah Zhao Yunxi sekali lagi. Namun, masih ada keheningan di belakangnya. Tidak ada yang menjawab. Kalau sebelumnya karena dia lengah, setelah diperingatkan, seharusnya dia bisa menenangkan diri lagi. Dia menoleh untuk melihat kelompok pertempuran Yunlan. Mereka semua berdiri tegak,
dan mata mereka tetap teguh seperti sebelumnya. Tapi kenapa dia menutup mata terhadap perintahnya? Aku akan mengatakannya lagi, kelompok pertempuran awan berkabut. Dengarkan pesananku. Zhao Yunxi memandang mereka dengan dingin. Yang membuat hatinya menjadi dingin adalah Bai Xiaoqi dan tentaranya menatap lurus ke depan, tidak bergerak sedikit pun. Dia tidak berniat menerima pesanan apapun. Apa yang sedang kalian lakukan? Kamu bahkan tidak mendengarkan perintahku. Zhao Yunxi meraih pakaian pemimpinnya dan bertanya. Hanya dalam beberapa hari, mengapa kelompok pertempuran Yunlan menjadi begitu asing? Setiap orang sepertinya mempunyai jiwa yang berbeda. Di masa lalu, para prajurit dari kelompok pertempuran Yunlan dan ratusan pasukan kavaleri dari kelompok pertempuran Yunlan selalu memandangnya dengan hormat. Sekarang, tidak ada jejak tatapan itu. Akan tetapi, meskipun kerah bajunya dicengkeram, dia tetap diam dan berdiri kokoh di tempatnya. Ada apa dengan kalian? Katakan sesuatu. Zhao Yunxi meraih kerah mereka masing-masing dan berteriak pada mereka. Akan tetapi, tidak peduli seberapa dekat atau jauhnya mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Bahkan Bai Xiaoqi, yang dulunya paling akrab dengannya, terdiam. Tak seorang pun mau mendengarkan perintahnya. Karena mereka hanya mendengarkan perintah satu orang. Kelompok pertempuran Klutmis, dengarkan perintahku. Suara Xia Qingchen tenang, tanpa tekanan apapun. Namun, lebih dari 100 prajurit wanita merapatkan kaki mereka, meletakkan telapak tangan di samping tubuh mereka, mengangkat kepala mereka dan membusungkan dada mereka, dan berteriak keras, "Bawahan, dengarkan perintahku." Ratusan suara menyatu, membentuk suara gemuruh yang mengguncang langit. Keempat kata itu seperti sambaran petir yang menyambar dada Zhao Yunxi, memaksanya mundur ketakutan. Dia melihat ke arah kelompok pertempuran Yunlan yang mengesankan, yang seperti baju besi, dan tidak dapat menerima kenyataan di depannya. Hanya dalam beberapa hari, seluruh kelompok pertempuran awan berkabut telah sepenuhnya tunduk pada orang lain. Wanita ini telah mengganggu latihan normal kelompok pertempuran Yunlan. Segera keluarkan dia. Siapapun yang melawan, pukullah mereka dengan tongkat di tempat. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Pertama, ada embun cahaya bulan, lalu ada makhluk abadi yang dapat terbang dan bersifat transenden. Saat ini, prestisenya telah mencapai puncaknya. Para prajurit wanita berhenti berbicara dan segera bergegas maju dan mengepung Zhao Yunxi. 9 penunggang kuda Baixi mengarahkan tombak mereka ke arahnya tanpa ekspresi dan berkata, "Segera tinggalkan kelompok pertempuran awan berkabut." Tubuh Zhao Yunxi bergetar terus-menerus saat dia mengepalkan tangannya karena marah. Dia tidak bisa menerimanya. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa kelompok pertempuran Yunlan telah berbalik melawannya. Aku bosmu, aku bosmu. Zhao Yunxi berkata, aku sudah merencanakan latihanmu dengan matang. Apakah kalian memberontak? 900 kavaleri Punisher tidak berekspresi saat mereka mendekat dan berteriak serempak, ini adalah tempat penting di kamp militer. Orang luar tidak diperbolehkan masuk tanpa izin. Cepat pergi. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Zhao Yunxi dia merasa hatinya hancur. Dia sebenarnya telah diusir oleh kelompok pertempuran Yunlan yang telah dia latih secara pribadi. Mungkinkah ada lelucon yang lebih menggelikan dari ini? Kalian semua memberontak. Zhao Yunxi kehilangan akal sehatnya karena marah dan mencoba menyerangnya. Wajah Bai Mingqi acuh tak acuh. Mereka melangkah maju bersama, masing-masing memegang tombak panjang dan menekannya di bahunya. Prajurit wanita lainnya mengambil tindakan dan mengalungkan tombak mereka di lehernya. Tidak peduli seberapa tinggi budidaya Zhao Yunxi, bagaimana dia bisa menjadi tandingan sekelompok orang. Dia tidak dapat bergerak dan hanya bisa dikirim oleh 100 kavaleri kuat yang mengelilinginya. Kau akan menyesal mengkhianatiku. Aku pasti akan menyesal. Zhao Yunxi sangat marah hingga hampir gila. Bab 684, saya ingin membuka pakaian. Xia Qingchen berkata dengan acuh tak acuh, Anda dapat yakin tentang ini. Mereka tidak akan menyesalinya. Selain itu, saya telah membatalkan keabadian terbang transenden Anda. Jika Anda merasa itu disayangkan, Anda dapat mencari orang lain untuk mengaturnya. Apa? Zhao Yunxi sangat marah hingga dia terus berteriak. Itu adalah sesuatu yang dia rancang dengan susah payah setelah 2 tahun kerja keras. Namun, ternyata tempat itu dihancurkan oleh Xia Qingchen. Kau benar-benar percaya bahwa dia bisa memberimu bor baru hanya dalam waktu 5 hari.
Aku tidak tahu bahwa kalian begitu bodoh. Zhao Yunxi sangat marah sehingga dia mendongakkan kepalanya dan tertawa dingin. Ketika dia diusir dari kamp militer dan mendapatkan kembali kebebasannya, Zhao Yunxi memandang mereka dengan dingin dan mencibir, "Baiklah, ayo pergi ke parade militer. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan." Dia pergi dengan marah, berharap ini adalah parade militer. Dia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri penampilan kelompok tempur Yunlan yang dilatih dengan tergesa-gesa, dan air mata penyesalan para prajurit wanita. Para prajurit wanita kembali dengan semangat rendah. Zhao Yunxi dulunya adalah kepercayaan mereka. Dia cantik, cerdas, dan berkuasa, tetapi sekarang, mereka ingin mengusirnya secara pribadi. Manusia tidak bisa membelenggu diri mereka sendiri. Ketika mereka kembali, Xia Qingchen berkata dengan tenang kepada mereka, "Begitu kalian dibelenggu, kalian tidak bisa terbang jauh atau terbang tinggi. Prestasi kalian dalam hidup akan terbatas. Kamp militer adalah tempat yang sangat istimewa. Prajurit manapun akan sepenuhnya mematuhi atasannya." Dalam suasana yang begitu lama, kebanggaan di hati mereka hampir terhapuskan, dan mereka hanya tahu bagaimana menurutinya. Bagi yang kuat, mentalitas seperti itu berakibat fatal. Zhao Yunxi biasa saja. Ikuti saya, dan Anda akan melampauinya dalam waktu singkat. Xia Qingchen berbicara. Semua prajurit wanita terkejut. Jika sebelumnya, mereka hanya akan mengejeknya. Tetapi sekarang, dia mempercayainya tanpa keraguan. Seseorang yang bahkan bisa melewati kehampaan, apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Kami berjanji akan mengikuti Tuan Xia sampai mati. Para prajurit wanita itu menenangkan diri dan melupakan Zhao Yunxi. Di bawah komando Xia Qingchen, mereka memulai pelatihan mereka. Pada senja, setelah setengah hari berlatih, mereka kelelahan, tetapi wajah semua orang penuh kegembiraan dan harapan. Pertunjukan yang diatur Xia Qingchen bukan hanya tentang terbang. Pertunjukan itu bahkan lebih menakjubkan dan mengejutkan. Dalam sejarah Legiun Barat Laut, belum pernah ada pertunjukan seperti itu. Tidak mirip, tidak 1% pun sama menariknya. Mereka sudah bisa membayangkan bagaimana mereka akan mengejutkan seluruh Legiun Barat Laut pada hari parade militer. Itu saja untuk hari ini. Kita akan berkumpul besok pagi dan melanjutkan latihan. Ujar Xia Qingchen. Dia akan berlatih di siang hari, sementara dia perlu mengembangkan teknik jantungnya untuk menyelesaikannya. Waktu tidak menunggu siapapun, dan budidayanya tidak bisa turun hanya karena dia tersedak. "Tuan, kami tidak lelah. Kami bisa terus dilatih oleh Anda malam ini." Mata para prajurit wanita itu menyala dengan gairah yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pembuluh darah di dahi Xia Qingchen berdenyut-denyut. Dia mencoba yang terbaik untuk berbicara dengan nada tenang, "Mulai sekarang, kata, latihan, dilarang." "Ah, mengapa?" Sekelompok prajurit wanita membelalakkan mata mereka karena bingung. Bekerja dan beristirahat harus seimbang. Itu saja untuk hari ini. Pergi dan beristirahat. Xia Qingchen melambaikan tangannya. Para prajurit wanita pergi dengan enggan, tetapi saat mereka berjalan, mereka mengobrol dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Saat ini, tanah bergemuruh, dan dari jauh, pasukan massa hitam mendekat. Berada di kamp militer, mereka sudah terbiasa dengan hal ini. Namun, yang mengejutkan para prajurit wanita adalah adanya tanda merah terang pada pelindung dada semua orang dalam tim. Itu pengawal pribadi sang jenderal. Sementara para prajurit wanita masih dalam keadaan terkejut, Zhao Fei memimpin pasukan berkuda 1000 jangkrik ke perkemahan kelompok pertempuran awan berkabut. Dia dengan sangat sopan mengundang seorang lelaki tua berjubah bulan berbintang turun dari kudanya. "Yao Wang, harap tunggu dengan sabar. Saya akan sampaikan pesan kepada Xia Qingchen." "Terima kasih, Jenderal Zhao," kata Yao Wang penuh harap. Dia sudah memikirkan 10 pertanyaan dalam hatinya yang membuat Ping Seng paling bingung, dan dia ingin mendiskusikannya dengan Xia Qingchen. 10 pertanyaan ini mengandung banyak misteri. Ia pernah bertanya kepada 3 Grandmaster, dan mereka hanya tahu sedikit tentangnya. Dia bertanya-tanya seberapa mampu Grandmaster Xia yang hebat ini. Lalu, mungkinkah itu Yao Wang? Para prajurit wanita yang hendak pergi semuanya kembali. Mereka semua menatap alkemis Grandmaster legendaris ini dengan mata terkejut. "Ya dewa, kurasa aku mendengar Jenderal Zhao berkata untuk memberi tahu Tuan Xia."
Apakah Yao Wang datang untuk menemui Tuan Xia? Mendesis. Tuan Xia kita terlalu menakutkan, dia benar-benar menerima panggilan pribadi dari Raja Pengobatan. Apoteker Raja pasti mengagumi embun sari bulan yang dia buat, jadi dia datang untuk menguji keterampilan memurnikan obatnya. Semua wanita menebak, dan semakin banyak mereka menebak, semakin terkejut pula mereka. Tuan kami Xia adalah naga di antara manusia. Menurutku juga begitu. Dia muda dan tampan, dan dia menjadi penunggang 1000 orang di usia yang begitu muda. Dia juga ahli dalam segala hal, dan sekarang bahkan Raja Pengobatan ada di sini untuk memeriksanya. Jika Raja Tabib menerimanya sebagai murid, status Tuan Xia akan naik ke tingkat berikutnya. Setidaknya dia akan terkenal di kota Liangsu. Wah, akan sangat bagus jika saya bisa menikah dengan Tuan Xia, dia terlalu sempurna. Imajinasi tergila-gila dari seorang wanita berusia 20 tahun. Berhentilah melamun. Tuan Xia adalah sosok seperti Raja Manusia, apakah kamu layak untuknya? Astaga, aku tidak tahu babi mana yang akan menodai Tuan Xia di masa depan, aku tidak bisa menerimanya. Di dalam tenda, Xia Qingchen baru saja melepaskan mahkota rambutnya, dan rambut hitam panjangnya tersampir di belakang punggungnya. Meski rambutnya acak-acakan, namun tak menyembunyikan ketampanannya. Tuan Muda Xia, Zhao Fei, masuk tanpa diundang dan berkata dengan heran, apakah Anda sudah siap untuk beristirahat? Xia Qingchen menoleh untuk menatapnya dan berkata dengan tenang, jika tidak ada yang lebih penting daripada istirahatku, silakan kembali. Zhao Fei tidak berdaya. Xia Qingchen adalah satu-satunya orang di tentara Barat Laut yang berani berbicara kepadanya seperti ini. Bahkan Yu Guitian, itu, harus berpikir 2 kali sebelum berbicara dan menjaga penampilan agar tetap sopan. Hanya Xia Qingchen yang mampu memakannya sampai mati saat pertama kali mereka bertemu. Dan sekarang, mereka akan mati lebih banyak lagi. Sambil menahan kesedihannya, alis Zhao Fei bergerak-gerak saat dia berkata, Yao Wang ingin bertemu denganmu. Aku akan menyampaikan pesan itu kepadanya. Dia juga menantikan pertemuan antara 2 master alkemis papan atas. Betapa hebatnya itu. Saya tidak senggang. Xia Qingchen menjawab tanpa ragu-ragu. Dia tidak mengenalnya, jadi tidak perlu membuang waktu kultivasinya untuk menemuinya. Zhao Fei tertegun dan tersenyum pahit. Itu benar-benar seperti yang dia duga. Xia Qingchen memiliki rasa superioritas yang berasal dari tulangnya. Orang biasa tidak bisa masuk ke matanya. Termasuk Yao Wang. Tidakkah kau ingin menukar pengalaman penyulingan pilmu dengan Yao Wang? Aku yakin kau tahu betapa hebatnya Yao Wang. Zhao Fei, menasihati. Dia juga ingin membantu Yao Wang agar dia bisa meminta bantuannya di masa depan. Aku tidak punya banyak hal untuk dibicarakan dengan alkemis tingkat rahasia. Xia Qingchen berbicara dengan santai. Levelnya terlalu tinggi, dan tidak ada artinya berbicara dengan orang yang levelnya lebih rendah. Zhao Fei terdiam. Seberapa arogan sebenarnya Xia Qingchen? Dia sebenarnya bilang kalau Yao Wang tidak layak berbicara dengannya. Keterampilan alkimia Yao Wang hanya berada di bawah 3 Grandmaster hebat di Balai Pengobatan, tapi mereka tidak berani meremehkannya seperti ini, bukan? Saya akan membuka pakaian. Silakan saja, Jenderal Zhao. Ucap Xia Qingchen. Bab 685, Bab 684 Kekaguman yang tulus. Zhao Fei, tidak punya pilihan selain mundur dan berkata kepada Yao Wang tanpa daya, Tuan Muda Xia, dia menolak. Dia ingin bersikap bijaksana dan memberi perhatian pada Yao Wang. Akan tetapi, ketika dia memikirkan sikap angkuh Xia Qingchen saat dia memandang rendah dirinya, dia benar-benar tidak punya cara untuk keluar. Yao Wang merasa sedikit terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan ditolak oleh Xia Qingchen. Dia adalah seorang penatua, dan dia secara pribadi datang berkunjung. Kenapa dia tidak memberinya wajah apapun? Perbedaan di antara mereka tidak terlalu besar. Xia Qingchen seharusnya merasa sangat senang atas kunjungannya. Jenderal Zhao, tolong kirim pesan lagi. Yao Wang berpikir sejenak dan mengeluarkan sebuah buku kecil. Ini adalah sebagian dari pengetahuan alkimia saya. Jika Tuan Muda Xia melihatnya, dia mungkin akan berubah pikiran. Yao Wang sangat percaya diri. Pengetahuan dalam buku itu menunjukkan tingkat puncaknya dalam penyempurnaan pengobatan. Selama Xia Qingchen melihatnya, dia akan mampu memahami seberapa mendalam tingkat penyempurnaan obatnya. Meskipun Xia Qingchen bisa belajar sedikit darinya,
tidak masalah jika mereka bisa berbicara satu sama lain dengan lancar dan menutupi kekurangan satu sama lain. Zhao Fei, tidak mengambilnya. Yao Wang, dia menghela nafas, kamu harus kembali. Apakah kamu meragukan kemampuanku, Jenderal Zhao? Yao Wang mengerutkan kening. Tidak. Zhao Fei, berkata dengan getir, Yao Wang, kamu tidak tahu ini, tapi Tuan Xia, mereka mengira kamu berada di level yang berbeda dan tidak ada yang perlu dibicarakan. Bahkan jika Anda memberi mereka 100 buku, itu tidak akan membantu. Para prajurit wanita yang menonton melebarkan mata mereka. Raja Tabib datang berkunjung, namun Tuan Xia menolak menemuinya dan bahkan berpikir bahwa level Raja Tabib terlalu rendah. Mendengar ini, Yao Wang menyimpan buklet tersebut. Dia pernah menemui pemandangan serupa sebelumnya di hadapan 3 Grandmaster Agung dari Balai Pengobatan. Namun, mereka hanya menyimpannya untuk diri mereka sendiri dan tidak bersedia berbagi pengalaman pengobatan kuasi roh. Orang di depannya langsung menegur bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Lupakan saja, aku, Yao Buhui, sedang berhayal. Yao Wang jelas-jelas marah. Dia secara khusus datang berkunjung, tetapi dia bahkan tidak ingin melihatnya. Melihat Yao Wang pergi dengan marah, Jenderal Zhao menguatkan dirinya dan berkata, tolong tenang, Yao Wang. Tuan muda Xia masih muda dan terburu. Wajar jika dia sedikit sombong. Yao Wang berhenti dan bertanya lagi, apakah dia benar-benar baru berusia 20 tahun? Masih belum di sini. Zhao Fei, menjawab dengan jujur. Meskipun Xia Qingchen tahu bagaimana meramu obat kuasi roh yang bisa menyegarkan kembali masa muda seseorang, ada kemungkinan dia sudah tua sejak awal. Namun, usia seseorang tidak hanya ditentukan oleh kulitnya, tetapi juga oleh matanya. Misalnya, dia dikenal sebagai iblis wanita yang tidak menua, tetapi perubahan-perubahan kehidupan seorang wanita setengah baya masih ada di matanya. Xia Qingchen berbeda. Matanya memang mata seorang pemuda. Yao Wang tidak bisa tenang. Dia telah hidup selama 70 tahun, namun dia bahkan tidak sebaik seorang berusia 20 tahun. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Kalau begitu, aku hanya bisa minta maaf. Raja Pengobatan berbalik dan memilih untuk menerobos masuk ke dalam tenda Xia Qingchen. Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa seorang pemuda berusia 20 tahun mampu mencapai taraf pengobatan kuasa spiritual tingkat menengah. Ketika dia mengangkat tirai, dia melihat seorang pria muda berambut panjang dan mengenakan mantel tengah. Meskipun seseorang telah menerobos masuk, dia tetap tenang dan menuangkan teh tanpa tergesa-gesa. Tanpa menoleh, dia berkata, apa maksudmu? Aku hanya ingin bebas, kata Yao Wang sambil menatap punggungnya. Lepaskan. Xia Qingchen memegang cangkir teh dengan satu tangan dan perlahan berbalik, memperlihatkan wajahnya. Pupil mata Yao Wang mengecil. Dia memang sangat muda. Menatap matanya lagi, tidak ada kesan perubahan yang seharusnya dimiliki seorang pria tua. Dia memang seorang remaja yang belum berusia 20 tahun. Apakah kamu benar-benar membuat embun cahaya bulan? Tanya Yao Wang. Xia Qingchen memiliki hati untuk berkultivasi dan tidak punya waktu untuk disia-siakan. Dia mengeluarkan botol giok dan meletakkannya di atas meja. Di dalamnya ada 3 embun cahaya bulan yang pernah dilihatnya sebelumnya. Yao Wang masih tidak percaya, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Dia ingin menguji Xia Qingchen. Embun cahaya bulan itu mungkin bukan buatan Xia Qingchen. Itu mungkin diperoleh dari tempat lain. Lagi pula, Chen Yingyao pernah berkata bahwa dia tidak melihatnya memurnikan obat rahasia dengan mata kepalanya sendiri. Silakan. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Almarhum guru saya adalah seorang Grandmaster yang dekat dengan pengobatan spiritual. Dia bisa membuat pengobatan semi-spiritual tahap akhir. Sebelum meninggal, dia menuliskan sebuah pertanyaan yang tidak akan pernah bisa dia jawab, kata Yao Wang serius. Mengapa khasiat obat pil Dewa Phoenix Putih berubah setiap kali dimurnikan? Petik 2. Pil Dewa White Phoenix adalah resep kuno yang ditemukan oleh gurunya. Tercatat dengan jelas bahwa pil Dewa White Phoenix dapat memperpanjang umur seseorang hingga 30 tahun. Namun, gurunya telah menyempurnakannya lebih dari 100 kali, dan efeknya berbeda setiap kali. Itu dapat meningkatkan kekuatan seseorang dan memperbaiki penglihatan seseorang. Satu-satunya hal yang tidak dimilikinya adalah efek memperpanjang hidup. Perubahan dalam khasiat obatnya tidak pasti,
dan hal itu telah mengganggu tuannya seumur hidup. Bahkan sebelum kematiannya, dia tidak dapat melupakannya. Jika dia berhasil menyempurnakannya hari itu, dia akan bisa hidup setidaknya selama 30 tahun lagi. Yao Wang tidak menyangka Xia Qingchen akan mampu menjawabnya. Lagi pula, Xia Qingchen mungkin bahkan tidak tahu apa itu pil Dewa Phoenix Putih. Dia hanya ingin berputar-putar dan menguji kedalaman Xia Qingchen. Mari kita lihat apakah dia dapat menganalisis beberapa alasan yang mendalam. Siapa yang tahu bahwa Xia Qingchen benar-benar akan menjawab dengan begitu lancar, berkata tanpa ragu, pil Dewa Phoenix Putih, juga dikenal sebagai pil salju neraka, berwarna merah tua setelah berhasil dimurnikan. Efeknya adalah memperpanjang hidup seseorang hingga 30 tahun. Yao Wang terkejut. Xia Qingchen sebenarnya tahu. Sejak kematian guru, obat ini tidak muncul selama puluhan tahun. Namun, jika dia hanya tahu, itu tidak berarti apa-apa. Dia menunggu analisis Xia Qingchen. Obat roh semu ini adalah obat roh semu fusi ganda yang langka. Xia Qingchen berkata dengan tenang. Hah, alis putih Yao Wang berkedut. Penggabungan ganda ramuan roh. Dia bahkan belum pernah mendengarnya. Bahkan gurunya belum pernah mengucapkan kata dual fusion seumur hidupnya. Dari mana kau mendengarnya? Yao Wang merasa bahwa Xia Qingchen hanya mengada-ada. Meskipun ada perbedaan dalam keterampilan penyulingan obat mereka, dasar-dasar mereka sama. Pada levelnya, mustahil baginya untuk belum pernah mendengar istilah alkimia. Xia Qingchen tidak ingin membuang waktu lagi dan segera selesai berbicara sehingga dia bisa menyuruhnya pergi, yang disebut pengobatan kuasi roh fusi ganda mengacu pada obat khusus yang perlu melalui pemurnian ganda sebelum akhirnya dapat ditentukan. Pada pemurnian pertama, meskipun ramuannya sama dan prosesnya sama, segudang khasiat obat akan muncul. Bahkan mungkin menjadi pil beracun. Hanya dengan menggunakan pil batch pertama sebagai bahan baku dan meleburnya kembali barulah khasiat obat dapat ditentukan. Pil Dewa Phoenix Putih kurang lebih seperti ini. Setelah memurnikan ulang 30 pil pertama, obat kuasi roh tahap akhir yang dapat memperpanjang hidup hingga 30 tahun akan muncul. Ledakan. Yao Wang merasa seperti tersambar petir dan tubuhnya gemetar. Dia mengira Xia Qingchen akan mampu menganalisis berbagai alasan. Dia tidak menyangka Xia Qingchen akan mengungkapkan teknik alkimia baru yang belum pernah dia dengar sebelumnya, fusi pil. Jika bukan karena Xia Qingchen memberitahunya, dia tidak akan pernah mengetahuinya seumur hidupnya. Selain itu, dia percaya pada kata-kata Xia Qingchen tanpa keraguan. Karena memang pernah suatu kali gurunya secara tidak sengaja menjatuhkan dua pil yang sudah dimurnikan ke dalam tungku. Kemudian, ia menemukan bahwa khasiat obat dari kedua pil yang dimurnikan itu ternyata telah berubah. Sayangnya tuannya tidak peduli. Jika dia benar-benar bisa menyempurnakan 30 di antaranya, bukankah dia akan mampu menyempurnakan pil Dewa Phoenix Putih? Aku sudah selesai. Bisakah kita pergi sekarang? Aku akan berkultivasi. Xia Qingchen sedikit mengernyitkan alisnya. Dia sudah membuang-buang banyak waktunya. Yao Wang sadar kembali dan menatap Xia Qingchen. Dia tiba-tiba merasa seperti sedang menghadapi tuannya saat itu. Tidak, dia malah merasakan tekanan yang lebih besar daripada saat dia berhadapan dengan tuannya. Suatu pikiran yang tak tertahankan keluar dari benaknya. Bab 686, bersedia menjadi pekerja harian. Itu berarti menyerah pada dao alkimia. Dia sudah bisa memastikan bahwa keterampilan alkimia Xia Qingchen lebih tinggi daripada miliknya. Faktanya, jumlahnya jauh lebih tinggi. Dia telah bekerja keras selama 50 tahun, tetapi dia tidak sebaik pemuda lainnya. Pukulan berturut-turut telah menyebabkan ketekunannya selama bertahun-tahun akhirnya putus seperti senar sitar yang telah direntangkan sejak lama. Dia membungkuk dalam-dalam ke arah Xia Qingchen. Junior Yao Buhui ini memberi hormat kepada senior. Setelah mendengar kata-katamu, aku tahu bahwa ada ahli di luar dunia. Dunia ini milik kaum muda. Kepahitan dan kesedihan dalam kata-katanya tidak bisa lebih intens lagi. Xia Qingchen menghela napas dalam diam. Dia adalah salah satu orang yang tidak ingin diajak bicara terlalu banyak. Bagi para alkemis yang memiliki impian dan pengejaran, menemukan keberadaan muda dan tak tertandingi seperti dia, sangat mudah bagi hati mereka untuk goyah dan mempertanyakan kerja keras mereka sendiri dalam hidup. Jika kamu tidak mendengarnya, kamu dapat mendengarnya di pagi hari dan mati di malam hari. Xia Qingchen menatapnya dan berkata perlahan,
mereka yang benar-benar mengejar dao besar tidak akan menyesalinya bahkan dalam kematian. Kamu baru berusia 70-an. Dengan budidaya Anda dan segala macam pengobatan rahasia, tidak sulit bagi Anda untuk hidup hingga usia 200 tahun. Anda baru menjalani sepertiga hidup Anda dan Anda sudah menyerah. Tampaknya impian Anda tidak sekuat yang Anda kira. Yao Wang, yang sudah memiliki niat untuk mundur, tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, jika kamu mendengar dao di pagi hari, kamu bisa mati di malam hari. Dia terus mengulanginya, dan matanya perlahan menjadi cerah. Setelah itu, semangatnya tersentak dan dia membungkuk kepada Xia Qingchen sekali lagi. Terima kasih atas pengingat tepat waktumu, senior. Aku malu karena keadaan pikiranku benar-benar goyah. Yang lain yang menonjol adalah urusan mereka sendiri. Dia hanya perlu peduli untuk berjalan di jalannya sendiri. Jadi bagaimana jika dia tidak dapat menemukan apapun meskipun dia meninggal karena usia tua? Saya hanya ingin mengikuti dao sepanjang hidup saya dan tidak menyesal bahkan saat meninggal. Melihatnya sudah pulih, Xia Qingchen berhenti sejenak dan berkata, duduklah, aku akan memberimu beberapa saran tentang masalahmu saat ini. Dia telah melihat tungku pil Raja Pengobatan, dan sangat sulit untuk menyempurnakan pengobatan kuasi roh dalam keadaan itu. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika dia meninggal karena usia tua, mustahil baginya untuk menjadi obat kuasi roh. Apa? Yao Wang sangat terkejut. Dia buru-buru duduk dan mencondongkan tubuh ke depan, mengangkat telinganya untuk mendengarkan kata-kata Xia Qingchen. Pengobatan semi-spiritual juga merupakan pengobatan rahasia tingkat 10 yang disebut oleh manusia biasa. Keistimewaannya adalah dalam memelihara spiritualitas. Yao Wang mengangguk. Dia sangat jelas tentang hal ini. Namun, tidak mungkin mengandalkan tungku pil biasa untuk memupuk spiritualitas. Xia Qingchen berbicara. Tapi, tuanku menggunakan tungku pil untuk mengolahnya. Yao Wang mengerutkan kening. Maafkan saya karena berterus terang, tetapi guru Anda hanya tahu sedikit tentang membina spiritualitas. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia menyempurnakan obat kuasi rohnya sendiri. Yao Wang tidak dapat menyangkal hal ini. Bahkan sampai kematiannya, gurunya tidak menyebarkan rahasia membina spiritualitas. Bukan karena dia tidak mau, tapi karena dia tidak memahaminya. Jika aku tidak salah, dia seharusnya memiliki tungku pil khusus. Xia Qingchen berbicara. Untuk memelihara spiritualitas seseorang, seseorang harus menggunakan teknik khusus atau tungku pil khusus. Tidak ada pengecualian. Karena Tuan Yao Wang tidak memiliki teknik tersebut, dia hanya bisa mengandalkan tungku. Senior, tuanku memang punya kuali berkepala naga hitam. Itu adalah benda kesayangannya sepanjang hidupnya. Gunakan kuali ini untuk semua penyempurnaan obat. Yao Wang akhirnya mengerti. Kuali kepala naga hitam menghasilkan obat rahasia dengan kualitas yang sangat baik, sehingga gurunya sangat menyukainya. Setelah kematiannya, kuali kepala naga dikuburkan bersamanya. Jadi, aku kehilangan sebuah kuali. Yao Wang tersenyum pahit. Tidak heran dia tidak bisa memurnikan obat kuasi roh. Tidak, yang kurang darimu adalah keterampilan. Xia Qingchen memperingatkannya. Tungku pil hanyalah teknik pelengkap. Standarmu sendiri adalah yang terpenting. Sekalipun kau memegang kuali kepala naga, kau hanya bisa mencapai ketinggian gurumu dalam hidupmu, kau tidak akan bisa melampauinya. Yao Wang adalah seorang Daois, jadi dia secara alami ingin mencapai alam yang lebih tinggi. Senior, tolong beri pencerahan kepada saya. Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Saya dapat mengajari Anda beberapa metode untuk memupuk semangat Anda. Saya jamin Anda akan menjadi Grandmaster pengobatan rahasia yang hebat dalam 10 hari. Mendengar ini, Yao Wang sangat gembira. Dia berdiri dan membungkuk. Terima kasih. Sebelum dia bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya, Xia Qingchen berbicara lagi, namun, pencapaianmu seumur hidup hanya sebatas ini. Yao Wang tercengang. Menjadi seorang alkemis Grandmaster rahasia sudah merupakan ranah tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia biasa. Apalagi yang bisa dia lakukan? Juga, saya bisa mengajari Anda cara lain untuk menjadi ahli pengobatan roh. Xia Qingchen perlahan berbicara. Mulut Yao Wang terbuka lebar, dia tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Seorang ahli pengobatan spiritual sudah menjadi ahli dewa dalam legenda. Konon, hanya dewa yang bisa menciptakannya. Dia hanyalah manusia biasa, bagaimana mungkin? Namun,
Ketika dia melihat Xia Qingchen yang mampu meramu obat kuasi roh tingkat menengah di usia yang begitu muda, seluruh tubuh Yao Wang bergetar. Dia berlutut dan berkata, murid ini meminta guru untuk mewariskan dao pengobatan tertinggi. Xia Qingchen dengan santai membantunya berdiri dan berkata, aku tidak menerima murid. Yao Wang merasa cemas. Bagaimana mungkin dia bisa mengajarkan seni pengobatan yang begitu penting kepada seseorang yang bukan muridnya? Namun, saya bisa menerima Anda sebagai apoteker pekerja harian, selama Anda bersedia. Xia Qingchen tidak memaksanya. Apoteker magang, Yao Wang sudah tidak asing lagi baginya. Dia pernah merekrut lusinan apoteker pekerja harian, dan peran mereka adalah melakukan pekerjaan serabutan. Status mereka kurang dari 1% dari status murid. Bagi seorang apoteker raja seperti dia, menjadi apoteker pekerja harian, itu pasti akan menjadi hal yang sangat mengejutkan di mata orang luar. Namun Yao Wang tidak mengatakan apa-apa, dia hanya membungkuk, saya Yao Buhui, murid saya. Saya akan mendengarkan perintah Grandmaster Xia. Dia tidak pernah memperhatikan status dan ketenaran, dan hanya fokus pada dao yang agung. Selama dia bisa mencapai dao yang agung, lalu bagaimana jika dia menjadi apoteker pekerja harian? Baiklah, itu benar, Xia Qingchen memuji, jika kamu ingin menjadi apoteker pengobatan roh, kamu harus memulai dari awal lagi. Dia punya alasan membiarkan Yao Wang melakukan pekerjaan sambilan. Mulai sekarang, lupakan semua yang telah Anda pelajari dalam hidup Anda dan fokuslah untuk mengembangkannya. Dia langsung menulis mantra dan memberikannya padanya. Teknik ini disebut mata roh surga. Setelah menguasainya, Anda dapat melihat melalui sifat material apapun. Xia Qingchen berbicara. Cara biasa tidak akan berhasil jika seseorang ingin memurnikan obat-obatan roh. Yao Wang mengambilnya dan mulai membacanya dengan penuh semangat. Juga, jangan ungkapkan hubungan kita. Yao Wang berulang kali menyetujuinya dan sangat berterima kasih, tapi matanya tidak bisa lepas dari mata Roh Kudus. Xia Qingchen tertawa, baiklah, kembalilah dan lihatlah. Saya juga ingin istirahat. Selamat tinggal. Yao Wang mengambil teknik jantung dan pergi dengan gembira. Di luar tenda, sambil menunggu, Zhao Fei mengajukan pertanyaan kepada kelompok tempur Yunlan. Parade militer akan dimulai dalam beberapa hari. Bagaimana latihanmu? Zhao Fei bertanya pada salah satu baik Xiaoqi. Dia tega menolong Xia Qingchen, sehingga dia bisa menemuinya untuk memurnikan embun cahaya bulan lagi di masa mendatang. Ada sedikit keraguan di wajah Bai Mingqi, dan dia tergagap, tidak berani menjawab. Hah, apa yang salah? Zhao Fei mengerutkan kening, apakah latihanmu berakhir buruk? Petik 2. Jika dia melibatkan Xia Qingchen karena hal ini, itu akan merepotkan. Jenderal, Tuan Xialah yang membatalkan pelatihan awal dan mengatur parade militer baru. Zhao Fei terkejut. Tinggal 5 hari lagi, dan dia benar-benar mengubah penampilannya. Bagaimana dia bisa tiba tepat waktu? Lalu berapa lama kalian berlatih untuk penampilan baru kalian? Tanya Zhao Fei. 1 hari. Para prajurit wanita mengangkat 1 jari. Hanya sehari. Tidak. Zhao Fei menggelengkan kepalanya. Parade militer kelompok pertempuran awan berkabut telah berakhir. Para prajurit wanita mungkin tidak mengenalnya. Ketika tiba waktunya untuk parade militer, mereka pasti jelek. Kami percaya pada Tuan Xia, kata Bai Mingqi dan yang lainnya. Zhao Fei menghela napas. Ini bukan masalah apakah aku percaya atau tidak. Komandan akan hadir dalam parade militer ini. Jika kamu tidak tampil dengan baik, kamu tidak hanya akan tertinggal dalam peringkat, tetapi kamu juga akan. Dia tidak melanjutkan. Status seorang komandan sangatlah tinggi, dan satu kalimat darinya dapat mengubah nasib Xia Qingchen. Jika kinerja kelompok pertempuran Yunlan berantakan, dia tidak berani membayangkan konsekuensinya. Bab 687, Pemimpin Serigala Rakus. Anehnya, para prajurit wanita itu sama sekali tidak khawatir. Sebaliknya, mereka tersenyum misterius, dan mata mereka dipenuhi dengan antisipasi yang mendalam. 5 hari kemudian, kelompok pertempuran Yunlan akan memukau dunia dengan kecantikan mereka yang luar biasa. Kalau Panglima tertinggi melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, pasti dia akan memuji. Aku akan memikirkan sesuatu, kata Zhao Fei, sambil sakit kepala. Mengingat harga diri Xia Qingchen, jika dia memberi saran,
ada kemungkinan 80-90% dia akan ditolak. Pada saat ini, Yao Wang berjalan keluar. Zhao Fei pergi bersamanya dengan berat hati, memikirkan bagaimana mengatur parade militer kelompok tempur Yunlan dalam 5 hari. Xia Qingchen segera duduk bersila dan mengolah seni jantungnya, berusaha keras untuk meningkatkan dasar kultivasinya. Setelah parade militer, aku harus pergi ke menara bela diri untuk berkultivasi sebentar. Xia Qingchen bergumam pada dirinya sendiri. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Hanya tinggal 2 hari lagi sampai parade militer. Di kamp militer Barat Laut, mereka telah mulai menyiapkan tempat parade, dan kelompok tempur lainnya tengah meningkatkan latihan mereka. Mereka sudah terlatih dengan baik dan tinggal menunggu parade militer untuk bersinar. Hanya kelompok pertempuran Yunlan yang masih menjalani pelatihan berulang kali. Malam harinya, para prajurit wanita kelelahan dan kembali beristirahat. Xia Qingchen juga bersiap kembali ke tendanya untuk berkultivasi. Yang mengejutkannya, Gongsun Wuji datang berkunjung pada saat ini. Saudara Xia, sekarang kau adalah orang terkenal di kamp militer Barat Laut. Ucapnya dengan wajah penuh keterkejutan. Ketika mereka mengetahui bahwa seorang pemuda bernama Xia Qingchen telah mengambil alih kepemimpinan kelompok pertempuran kabut awan Zhao Yunxi. Semua orang, termasuk Gongsun Wuji, sangat pesimis tentang hal itu. Mereka semua merasa bahwa kemungkinan besar Xia Qingchen akan berakhir dalam keadaan menyedihkan. Namun siapa sangka bahwa dia tidak hanya berhasil mencapai puncak, yang lebih luar biasa lagi adalah bahwa dia ternyata mengendalikan kelompok pertempuran Yunlan. Kelompok tempur Yunlan merupakan setengah dari kelompok tempur keluarga Zhao, dan mereka diisi oleh para pembantu terpercaya keluarga Zhao. Bagaimana Xia Qingchen berhasil membuat para pembantu kepercayaan klan Zhao mendengarkannya adalah topik hangat yang menjadi spekulasi ribuan kavaleri gagah berani di kamp militer Barat Laut. Terutama ketika Xia Qingchen benar-benar dapat memerintahkan kelompok pertempuran kabut awan untuk mengusir Zhao Yunxi keluar dari tenda. Hal ini menyebabkan banyak orang berspekulasi. Hehe, Xia Qingchen hanya tertawa kecil dan berkata, parade militer akan diadakan 2 hari lagi. Saudara Gongsun, apakah Anda punya waktu untuk mengunjungi saya? Gongsun Wuji secara misterius mengeluarkan pemberitahuan berwarna kuning dan putih. Apakah kamu masih ingat bahwa terakhir kali aku memberitahumu bahwa ada peluang untuk bekerja sama? Tentu saja aku ingat. Selama pertemuan di restoran sebelumnya, Gongsun Wuji telah pergi di tengah jalan dan memperoleh sepotong informasi. Dia pernah berkata bahwa ada informasi penting, dan dia mungkin bisa bekerja sama dengan Xia Qingchen karenanya. Lihat, Gongsun Wuji menyampaikan pemberitahuan itu kepada Xia Qingchen. Ketika dia membukanya, isinya ternyata perintah misi dari unit komandan. Siapapun yang menerima pemberitahuan dapat melaksanakan misi tersebut. Isi misinya adalah untuk memusnahkan cabang Dark Moon di sekitar. Orang yang memegang pemberitahuan tersebut dapat memilih kelompok pertempuran untuk diajak bekerja sama. Mengenai hadiah misi, hati Xia Qingchen sedikit tergerak. 20.000 poin kontribusi. Dia telah berusaha keras dalam parade militer dan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi yang ketat, tetapi dia hanya bisa mendapatkan 10.000 poin prestasi. Sekarang setelah dia menghancurkan markas bulan gelap dan langsung mendapatkan 20.000 poin kontribusi sebagai hadiah, bagaimana mungkin Xia Qingchen tidak tergerak? Terima kasih banyak, Saudara Gongsun. Xia Qingchen merasakan banyak emosi. Kesempatan yang sangat berharga, namun Gongsun Wuji malah memberinya setengahnya. Mungkinkah kamp militer Barat Laut tidak memiliki kelompok tempur yang lebih cocok? Tentu saja tidak, ada pula kelompok pertempuran yang menduduki peringkat pertama dan kedua dalam kekuatan. Di antara mereka, mungkin ada kelompok pertempuran yang berhubungan baik dengan Gongsun Wuji. Namun, pada akhirnya, dia menyerahkan kesempatan itu kepada Xia Qingchen yang baru saja tiba. Apa hubungan kita? Apakah aku masih perlu berterima kasih padamu? Gongsun Wuji terkekeh. Kamu benar. Xia Qingchen menatapnya dalam-dalam. Aku akan membalas budi ini padamu. Apa yang kau katakan? Gongsun Wuji menepuk bahu Xia Qingchen dan berkata, kau pendatang baru di sini, dan kau butuh jasa dan bantuan. Sebagai teman lama, aku akan membantumu semampuku. Bersiaplah dengan tenang. Kami akan mengambil tindakan dalam waktu sekitar 1 bulan, kata Gongsun Wuji. Xia Qingchen mengangguk.
Tiba-tiba dia melirik ke area di luar perkemahan kelompok pertempuran kabut awan. 10 pria berbaju besi berjubah merah menunggangi kuda hitam iblis dengan anggun, mendekat bagai kilat. Target mereka adalah kelompok pertempuran Yunlan. Gongsun Wuji menoleh untuk melihat, dan ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memasukkan pemberitahuan itu ke dalam sakunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan bersuara nanti, aku akan mengurusnya." Ledakan. Kuda iblis itu mengepulkan awan debu saat mendekati Gongsun Wuji. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda berusia 30 tahun. Wajahnya kasar dan tatapannya angkuh. Dia memegang cambuk panjang di tangannya dan mengarahkannya ke Gongsun Wuji. Suaranya sekuat guntur. "Kau cukup berpengetahuan." Merobek pemberitahuan itu segera setelah keluar. Gongsun Wuji telah lama menerima kabar bahwa misi ini akan keluar, jadi dia telah mengirim orang untuk menjaga pintu masuk departemen komandan siang dan malam. Pemberitahuan telah dipasang, dan anak buahnya telah mengambilnya. Ketika kelompok tempur lainnya menerima berita itu, sudah terlambat. "Anda menyanjung saya, pemimpin Tanlang." Gongsun Wuji tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Serigala rakus. Xia Qingchen teringat bahwa para prajurit wanita pernah membicarakan hal ini sebelumnya. Kelompok tempur pertama dari daerah militer Barat Laut adalah tim tempur yang disebut Serigala Rakus. Bukan hanya para anggotanya yang kuat secara individu, tetapi pemimpin mereka adalah seorang ahli jenius yang telah menduduki posisi bintang utama bertahun-tahun yang lalu. Ia menduduki peringkat pertama dalam salah satu dari 3 kompetisi Angkatan Darat. Selama kurun waktu tersebut, ia telah memberikan sumbangan yang tak terhitung jumlahnya dan membangun reputasi yang hebat. "Aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah merobek surat itu untukku. Sekarang, berikan padaku." Pemimpin Serigala Rakus itu mengulurkan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia benar-benar memaksakan pemberitahuan. Ekspresi Gongsun Wuji sedikit berubah, dan dia berkata dengan serius, "Pusat Komando telah memerintahkan siapapun yang mendapat pemberitahuan akan melaksanakan misi. Tidak ada perubahan yang diizinkan di tengah jalan. Kelompok tempur Serigala Serakah adalah pengecualian. Jika Batalion Singa Putih Anda menjalankan misi ini, Anda hanya akan memberitahu musuh dan kembali tanpa hasil apapun. Pusat Komando ingin melihat kami, Batalion Serigala Serakah, menjalankan misi ini," kata pemimpin Batalion Serigala Serakah. Gongsun Wuji mengepalkan tinjunya. Kelompok Serigala Serakah itu terlalu suka menindas. Wilayah militer Barat Laut bukan satu-satunya wilayah militer di bawah komando Panglima tertinggi. Masih ada 7 wilayah militer lainnya. Namun, kelompok tempur teratas dari 7 wilayah militer lainnya hanya mengeluh ketika mereka mengetahui bahwa pemberitahuan itu telah diambil oleh Gongsun Wuji. Bagaimana mereka berani memintanya seperti Tanlang? "Kalau begitu, kamu bisa meminta surat itu ke kantor komandan. Kalau mereka mau melanggar aturan dan mengembalikan surat itu kepadamu, aku tidak akan keberatan." Gongsun Wuji membantah. Pemimpin Serigala Rakus itu menyipitkan matanya. Tentu saja, Panglima tertinggi tidak akan mengubah aturan hanya untuknya. "Baiklah," katanya setelah terdiam sejenak. "Karena kau sudah memberikan kontribusi besar dengan mengambil pemberitahuan itu, aku akan memberimu izin khusus untuk menjalankan misi dengan White Lion Legion milikmu. Kau tidak punya keberatan sekarang, kan?" Ada pandangan mengancam di mata pemimpin Serigala Rakus itu. Ini sudah merupakan konsesi terbesar yang dapat dibuatnya. "Maaf, tapi aku sudah punya tim tempur yang kooperatif." Gongsun Wuji menolak untuk mundur. "Oh." Pemimpin Tanlang melirik para wanita di seluruh kelompok pertempuran Yunlan dan tertawa, "Bekerja sama dengan sekelompok wanita. Dengan ini saya umumkan bahwa kerja sama Anda dibatalkan." Gongsun Wuji sangat marah. Dialah yang menerima pemberitahuan itu, tetapi pemimpin Serigala Serakah itu telah membuat keputusan yang begitu mendominasi. Namun, dia sudah dapat merasakan permusuhan yang perlahan-lahan dilepaskan oleh pemimpin Tanlang. Kalau mereka bertarung langsung, dia mungkin akan bergerak, apapun situasinya. Dia akan memikirkan caranya nanti. Namun, bahkan jika dia bisa menahannya, Xia Qingchen mungkin tidak. Dia menyilangkan tangan di depan dada dan dengan tenang menatap pemimpin serigala yang rakus itu. "Jika kamu ingin merebut kesempatanku, setidaknya kamu harus memberitahuku namamu dan memberitahuku siapa dirimu, kan?" Dia hanya menduga bahwa orang di depannya adalah pemimpin Tanlang, tetapi dia tidak tahu namanya.
Bab 688, Hukuman Berat. Pemimpin serigala rakus itu melirik Xia Qingchen, dan sudut bibirnya melengkung. Oh, kau Xia Qingchen yang mengusir Zhao Yunxi dan mengambil alih kelompok pertempuran kabut awan. Dia mengamati Xia Qingchen dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak repot-repot menyembunyikan rasa jijiknya. Kamu cukup pandai berurusan dengan wanita. Sayang sekali bahwa memusnahkan Dark Moon tidak berarti bermain dengan wanita, jadi sebaiknya kamu tetap bersama wanita. Xia Qingchen terdiam sejenak. Dia bertanya siapa pemimpin geng serigala yang rakus itu, tetapi pihak lainnya berbicara tentang dia. Lupakan saja. Kau pikir kau siapa? Kau tidak dapat memengaruhi keputusanku. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh dan melambaikan tangannya. Kelompok pertempuran awan berkabut tidak menerima orang luar. Pemimpin serigala rakus itu menyipitkan matanya. Kau benar-benar berpikir kau hebat. Tidak seorang pun di wilayah militer barat laut yang berani berbicara seperti itu padaku. Sekarang, dia akhirnya menyebutkan namanya, Lin Haonan. Sekarang aku punya satu. Xia Qingchen tidak menunjukkan belas kasihan. Kecuali jika kamu tidak ingin pergi. Mata Lin Haonan yang menyipit dipenuhi dengan sedikit kekejaman yang mendalam. Itu benar-benar memperluas wawasannya. Di kamp militer barat laut, masih ada seseorang yang berani menyuruhnya, Lin Haonan, tersesat. Akan tetapi, melihat para prajurit wanita yang telah berkumpul di sekitar mereka, bahkan seseorang yang sombong seperti Lin Haonan tidak berani bergerak gegabah. Bukan karena mereka takut dengan kelompok pertempuran Klutmis, tetapi karena mereka telah memasuki tempat perkemahan orang lain tanpa izin dan menyebabkan perkelahian antar prajurit. Jika mereka diselidiki, mereka pasti akan dipenggal atas kejahatan tersebut. Tidak peduli seberapa hebatnya dirimu, kamu akan mati. Bagus. Kita tunggu saja. Lin Haonan menatap dingin ke arah Xia Qingchen, lalu berbalik dengan tegas. Ayo pergi. Semua orang tahu bahwa Lin Haonan sedang marah. Saudara Xia, kamu benar-benar tidak takut menyinggung perasaan orang lain. Tegur Gongsun Wuji. Yu Guitian sudah tersinggung, dan sekarang Lin Haonan terlibat. Apakah dia benar-benar mengira bahwa dia dapat menjelajahi dunia dengan pena pedang? Tidak peduli seberapa berguna pena pedang, ia memiliki batas waktu. 3 bulan kemudian, Yu Guitian pasti akan membalas dendam padanya dengan cara apapun. Xia Qingchen tidak keberatan. Dia hanya karakter kecil. Jadi bagaimana jika aku menyinggung perasaannya? Kecil? Bukan siapa-siapa. Apakah aku harus memberitahumu bahwa Lin Haonan seperti Zhao Yunxi, meremehkan berpartisipasi dalam kompetisi 3 angkatan darat? Nada bicara Gongsun Wuji dalam dan tidak tergesa-gesa. Dari segi kekuatan, dia jauh di atasku, dan bahkan lebih dari itu, Zhao Yunxi. Terlebih lagi, dia memiliki latar belakang yang kuat. Anda tidak dapat bersaing dengannya. Mendengar ini, Xia Qingchen dengan santai berkata, masih anak kecil. Atau, Gongsun Wuji tidak dapat memahami dari mana datangnya keyakinan Xia Qingchen. Kekuatan Xia Qingchen bahkan tidak sebanding dengannya. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk meremehkan Lin Haonan? Ai, mungkin akulah yang telah menyakitimu. Semoga kita berhasil membasmi para bandit itu, kata Gongsun Wuji sambil mendesah. Kalau mereka berani menyinggung Lin Haonan dan tetap gagal, lebih baik mereka tidak usah menjalankan misi itu. Gongsun Wuji menghela napas dan pergi. Xia Qingchen tidak keberatan untuk kembali berkultivasi. Hari berikutnya, parade militer dimulai. Akan tetapi, itu bukan parade Legiun Barat Laut, melainkan parade Legiun Dongzheng. Parade militer 8 wilayah militer semuanya terhuyung-huyung. Tentara Dongzheng merupakan pasukan ke-7 terakhir yang melakukan parade, dan tentara Barat Laut merupakan pasukan terakhir. Di panggung parade militer, dia adalah seorang lelaki tua berambut hitam dan berwajah pucat. Wajahnya sedingin besi, dan tidak ada senyum yang terlihat. Kerutan di wajahnya tampak seperti diukir oleh pedang, menyembunyikan keganasan medan perang. Dia duduk di sana, mengawasi seluruh parade militer, membuat semua orang merasakan penindasan yang tak terlukiskan. Di kiri dan kanannya, ada 4 jenderal yang duduk tegak. Mereka adalah jenderal dari 8 wilayah militer, termasuk Zhao Fei. Mereka mendampingi panglima tertinggi untuk berpartisipasi dalam parade militer. Kini, parade militer tentara Dongzheng hampir berakhir, tetapi jenderal tentara Dongzheng masih gelisah. Hingga saat itu,
Sang komandan bahkan tidak mengeluarkan satu ekspresi pun atau mengucapkan sepatah kata pun. Ini cukup untuk membuktikan satu hal. Panglima tertinggi sangat kecewa dengan kinerja tentara Dongzheng. Jenderal tentara Dongzheng merasa gelisah dan tidak berdaya. Parade militer tentara Dongzheng tidak lebih buruk dari 6 wilayah militer sebelumnya. Faktanya, itu bahkan lebih luar biasa. Namun, Panglima tertinggi telah menyaksikan 6 parade militer berturut-turut dan sudah mati rasa karenanya. Tidak ada riak di hatinya. Kecuali jika penampilan mereka benar-benar menarik perhatian, komandan akan berpikir bahwa mereka hanya biasa-biasa saja. Jenderal tentara Dongzheng menghela napas dalam diam. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah meskipun komandan tidak memberi mereka pengakuan apapun, dia juga tidak bisa mengatakan hal buruk tentang itu. Mereka hanya bisa menyalahkan nasib buruk mereka karena mengundi dan mengatur agar parade berakhir. Pada saat ini, kelompok tempur terakhir berjalan melewati lapangan parade militer. Itu adalah sekelompok binatang iblis. Setiap prajurit perkasa menunggangi binatang iblis mereka dan berjalan melewati komandan dengan tertib. Segala sesuatunya seharusnya berakhir dengan lancar. Namun, salah satu binatang iblis itu tiba-tiba kehilangan kendali dan berlari liar. Begitu ia berlari, binatang iblis lainnya pun terkejut, dan mereka semua berlarian. Beberapa dari mereka bahkan berlari ke arah penonton. Untuk sesaat, seluruh tempat menjadi kacau. Para prajurit di antara penonton di bawah panggung berlarian panik. Namun, beberapa dari mereka masih tidak dapat melarikan diri dan terinjak-injak oleh kaki binatang iblis, berubah menjadi kekacauan berdarah. Perubahan yang tiba-tiba itu menyebabkan kekacauan di lapangan parade. Seekor binatang iblis tengah menerjang langsung ke arah komandan. Para jenderal tidak berani membiarkannya menyerang mereka. Mereka menyerang satu demi satu. Di antara mereka, jenderal dari pasukan Dongzheng memimpin dan memblokir mulut berdarah binatang iblis itu dengan setengah tubuhnya. Kemudian, dia mengumpulkan kekuatan di telapak tangannya yang lain dan membunuh binatang iblis itu di tempat. Binatang iblis itu mati di tempat. Lengan jenderal tentara Dongzheng berlumuran darah. Dia mengabaikan luka di lengannya dan segera berlari ke lapangan parade, membunuh semua binatang iblis yang kehilangan kendali. Dia kembali dengan tubuh penuh darah dan berlutut di hadapan komandan, gemetar ketakutan. Hambamu yang rendah hati ini gagal menahanmu, tolong hukum aku, komandan. Tatapan dingin sang komandan menyapu seluruh lapangan parade. Ia berdiri diam dan meninggalkan lapangan parade. Keempat pengawal pribadinya segera mengikutinya dan mencegah para jenderal mengantarnya pergi. Para jenderal di tempat kejadian semua memandang Dongzheng Jun dengan simpati. Mustahil untuk memprediksi kapan binatang iblis akan lepas kendali. Terkadang, sedikit gerakan atau sedikit bau dapat menyebabkan binatang iblis menjadi gila. Zhao Feiye menatap jenderal tentara Dongzheng yang panik dan lengannya berlumuran darah, lalu mendesah, bangun. Karena komandan tidak mengatakan apa-apa, pasti tidak apa-apa. Jenderal lainnya menghiburnya. Kamu tidak bersalah. Kalaupun ada, itu adalah prajurit yang bertugas melatih. Jenderal tidak akan menghukummu. Kerumunan orang bersorak, dan jenderal tentara Dongzheng akhirnya merasa lega. Ia menghela napas lega dan hendak berdiri. Salah satu pengawal pribadi komandan tiba-tiba berbalik dan berkata tanpa ekspresi, perintah marsekal adalah bahwa Jenderal Li dari tentara Dongzheng tidak ketat dalam manajemennya. Dia harus dicopot dari jabatannya dan dikirim ke tambang untuk melihat apa yang terjadi di masa depan. Apa? Hati ketujuh jenderal yang hadir bergetar. Jenderal Angkatan Darat Dongzheng, dia diberhentikan. Hanya karena ketidakmampuannya dalam meninjau pasukan, dia berakhir dengan hasil yang buruk seperti itu. Jenderal lainnya baik-baik saja, tetapi anggota tubuh Zhao Fei, lemah. Dialah satu-satunya daerah militer yang belum meninjau pasukannya. Jika besok terjadi kecelakaan, bukankah dia akan berakhir seperti Jenderal Li? Dia tidak khawatir dengan kelompok pertempuran lain di Legiun Barat Laut. Zhao Fei, telah menyaksikan latihan mereka, dan penampilan mereka semuanya luar biasa. Hanya ada satu pertempuran yang membuatnya sangat gelisah. Itu adalah, di kelompok pertempuran awan berkabut. 4 hari yang lalu, Legiun Kabut Awan telah memulai pelatihan mereka dari awal. Bab 689, memutuskan hubungan. Jika ada orang yang paling mungkin melakukan kesalahan, itu adalah kelompok pertempuran Yunlan. Itu salah. Itu bukan kemungkinan,
Tetapi kepastian. Aneh rasanya kalau tidak ada kesalahan dalam penampilan yang baru dilatih 5 hari. Kalau bukan karena kejadian hari ini, Zhao Fei, mungkin menutup mata. Tetapi sekarang Jenderal Tentara Dongzheng sudah berakhir seperti ini, bagaimana mungkin dia masih ceroboh? Setelah kembali ke Legiun Barat Laut, Zhao Fei, mengumpulkan 10 bawahannya, Wan Xiaoqi, tanpa sepatah kata pun. Untuk bisa duduk di posisi Wan Xiaoqi, semua orang sangat sensitif. Mereka telah mendengar tentang perubahan drastis di tentara Dongzheng. Jadi, sebelum Zhao Fei, memanggil mereka, masing-masing dari mereka memanggil 1000 kavaleri jangkrik mereka sendiri. Di tenda Yu Guitian, ekspresinya serius saat dia melihat ke sekeliling ke 9.000 pasukan kriket. Akhirnya, dia melirik ke kursi kosong dari kelompok pertempuran Yunlan. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk memperhatikan Xia Qingchen. Saya yakin kalian semua pernah mendengar tentang tentara Dongzheng. Yu Guitian berkata perlahan. Gongsun Wuji dan 1000 pasukan kriket lainnya semuanya tampak serius. Karena kinerja mereka yang buruk dalam parade militer, pemecatan Jenderal Angkatan Darat Timur berdampak besar bagi mereka. Ia tidak pernah menyangka bahwa jenderal yang gagah perkasa itu akan diberhentikan hanya karena suatu kesalahan kecil. Jangan lihat fakta bahwa yang dipecat hanya jenderalnya saja. 1000 pasukan berkuda yang melakukan kesalahan akan menerima hukuman yang bahkan lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan kepada tentara Dongzheng. Aku akan membiarkan siapapun melakukan kesalahan dalam parade militer ini. Jika kau membuatku mendapat masalah karena ini, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Yu Guitian memperingatkan. Banyak dari ribuan pasukan kriket yang ketakutan. Jika dia benar-benar melibatkan Yu Guitian akan memiliki banyak kekuatan keluarga yang harus dihadapi dan mereka yang melibatkannya akan menyesalinya selama sisa hidup mereka. Tuan Yu, jangan khawatir. Kami jamin tidak akan ada yang salah. Chen Xiangdong adalah orang pertama yang berdiri dan menyatakan kesetiaannya. Para Yuren semuanya menyatakan, meski bukan demi Yu Guitian, demi kepentingan mereka sendiri, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak membuat kesalahan apapun. Yu Guitian menganggukkan kepalanya. Ia merasa lega karena 9.000 pasukan kriket telah menyatakan pendirian mereka. Hanya Xia Qingchen. Siapa yang pernah melihat latihan kelompok pertempuran Yunlan? Yu Guitian berkata dengan suara rendah. Setelah kejadian dia berlutut, dia berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari berteman dengan kelompok pertempuran awan berkabut dan tidak pernah memperdulikannya lagi. Dia berencana untuk menunggu selama 3 bulan sebelum mulai berurusan dengan kejam dengan kelompok pertempuran Klutmis dan Xia Qingchen. Semua orang saling berpandangan, tetapi tidak seorang pun berani berbicara, seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Bicaralah, teriak Yu Guitian. Nalurinya mengatakan bahwa situasinya tidak baik. Melihat orang-orang lainnya tidak berbicara, Chen Xiangdong berkata, Tuanku, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi kelompok pertempuran Yunlan saat ini sedang berlatih untuk pertunjukan baru. Hah! Pupil mata Yu Guitian perlahan menyempit. Xia Qingchen baru memimpin kelompok pertempuran kabut awan selama 4 hingga 5 hari, kan? Sudah berapa lama kamu berlatih untuk pertunjukan itu? Sekitar 4 hari, jawab Chen Xiangdong. Pak, begitu dia selesai berbicara, Yu Guitian membanting meja dan berdiri dengan marah. Matanya dipenuhi amarah. Apakah Xia Qingchen mencoba membunuhku? Orang pertama yang terkena dampak kegagalan kelompok tempur Yunlan adalah Zhao Fei, disusul oleh dia, dan kemudian Xia Qingchen. 1000 prajurit berkuda menundukkan kepala. Tak seorang pun berani memprovokasinya. Chen Wan, Xiaoqi, sampaikan perintahku, tidak, gunakan nama pribadimu dan segera bujuk Xia Qingchen untuk menggunakan penampilan aslinya. Wajah Yu Guitian tampak muram. Ketika dia memikirkan pedang dan kuas milik Xia Qingchen, dia merasakan duri dalam hatinya. Jika orang lain yang melakukannya, dia pasti sudah memberikan perintah. Namun, bagi Xia Qingchen, perintahnya tidak hanya tidak efektif, tetapi juga akan membuat Xia Qingchen datang ke rumahnya untuk mempermalukannya lagi. Ya, Chen Xiangdong tidak berani ragu. Dia segera berlari ke kamp kelompok pertempuran awan berkabut. Dari kejauhan, sekelompok prajurit wanita berpegangan tangan dan melambaikan tombak mereka. Langkah mereka berantakan, bagaikan sekelompok rekrutan baru yang membuat keributan.
Apakah ini penampilan baru dari kelompok pertempuran Yunlan? Chen Xiangdong hanya pernah mendengar tentang penampilan kelompok pertempuran Yunlan, tetapi belum pernah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Sekarang setelah dia melihatnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Bagaimana ini bisa menjadi sebuah pertunjukan? Ini hanya permainan anak-anak. Tidak jauh dari sana, Xia Qingchen sedang berbaring dengan nyaman di sebuah kursi, dan seorang prajurit wanita menutupinya dengan kanopi untuk menghalangi sinar matahari. Salah satu dari mereka memegang kipas bulu angsa dan mengipasinya. Ada pula yang berlutut di tanah, sambil memberinya makan anggur. Chen Xiangdong sangat marah. Dia tidak sedang berlatih, dia jelas sedang jalan-jalan. Chen Xiangdong turun dari kudanya dan segera berlari ke arah Xia Qingchen. Ia menahan diri dan berkata, "Tuan Xia, besok adalah pawai militer. Bagaimana persiapanmu?" Xia Qingchen dengan malas membuka salah satu matanya dan berkata, "Itu kamu. Parade militer dipersiapkan dengan sangat baik, kamu tahu." Dia menunjuk ke arah sekelompok prajurit wanita yang berisik. Pembuluh darah di dahi Chen Xiangdong tampak menonjol. Jika pertunjukan semacam ini ada di lapangan parade militer, komandan pasti akan menghukum Legiun Barat Laut dari atas sampai bawah. "Tuan Xia, saya yakin Anda pernah mendengar tentang tentara Dongzheng." Nada bicara Chen Xiangdong menjadi lebih serius. Xia Qingchen mengangguk. "Ya, aku pernah mendengarnya. Kenapa? Dan Anda bertanya apa yang salah?" Pada saat ini, Chen Xiangdong benar-benar curiga jika Xia Qingchen benar-benar mencoba menyakiti Yu Guitian. "Tuan Xia, dengan segala hormat, dengan kemajuan pelatihan kinerja Anda saat ini, Anda pasti akan menimbulkan masalah besar di lapangan parade militer. Tidak perlu menebak apa yang akan dipikirkan komandan ketika dia melihatnya. Sekalipun kamu tidak memikirkan orang lain, setidaknya kamu harus memikirkan dirimu sendiri, kan?" Geramnya. Xia Qingchen memejamkan mata dan berkata dengan tenang, "Menurutku itu bagus. Komandan pasti akan sangat puas." "Ya, tentu saja dia akan puas. Dia begitu puas hingga akan menghukum Legiun Barat Laut dengan besi dan darah." "Kamu, bagaimana kamu bisa begitu tidak sopan?" Chen Xiangdong berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini sudah merupakan keberuntungan besar bagimu untuk menjadi Qian Xiaoqi. Mengapa kamu tidak menghargainya? Dengarkan aku, segera ganti ke proyek awal." "Aku baik-baik saja," jawab Xia Qingchen tanpa ragu. "Yang sekarang sudah sangat bagus. Tidak perlu diubah. Tuan Xia, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri." Chen Xiangdong menghela napas berat. Mendengar ini, Xia Qingchen membuka matanya sepenuhnya, dan tatapannya memperlihatkan jejak cahaya jernih yang tampaknya mampu melihat menembus segalanya. "Kau melakukan ini demi Yu Guitian, kan? Kembalilah dan beritahu pria Yu itu untuk tidak menggangguku. Kalau tidak, akan terlambat saat aku menemukannya lagi." Kalau boleh jujur, penampilan baru Xia Qingchen bukan saja tidak akan melibatkan Yu Guitian, malah akan memberinya muka. Panglima tertinggi tidak tahu bahwa dia dan Yu Guitian telah bertemu. Dulu kinerja Legiun Yunlan sangat mengagumkan, di mata Panglima tertinggi, itu semua karena ajaran baik Yu Guitian. Dia pasti akan memuji mereka dan bahkan memberi mereka hadiah besar. Xia Qingchen juga tidak ingin Yu Guitian memanfaatkannya. Namun, dia tidak berdaya dalam situasi ini. Chen Xiangdong menunjuk Xia Qingchen. Dia ingin marah, tetapi dia tidak berani. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghentakkan kakinya dengan keras dan kembali ke tenda Wan Xiaoqi. Mendengar pesan itu, Yu Guitian menjadi marah. "Orang Xia ini benar-benar mencoba membunuhku." Saat ini, dia hampir yakin bahwa Xia Qingchen punya niat jahat. "Tidak, aku tidak boleh terlibat dengannya." Yu Guitian berpikir dalam hati, "Aku harus memikirkan cara untuk memutuskan semua hubungan dengannya." Bab 690, Membunuh dua burung dengan satu batu. Saat dia sedang berpikir, seekor kuda berlari kencang melewati tendanya. Pada saat yang sama, terdengar suara utusan yang jelas dan nyaring, "Jenderal telah memanggilku." "Wan Xiaoqi, cepat tanggapi." Suara itu dengan cepat menghilang dan bergema di kejauhan. Tidak lama kemudian, kesembilan Wan Xiaoqi menerima berita tersebut dan menuju ke Kam Zhao Fei. Hanya Yu Guitian yang tidak tergerak dan tidak mau. "Hehe, lihat betapa cemasnya dia," kata Yu Guitian dengan nada sinis. Di kedua sisi, Qian Renqi menatap hidung, mulut, dan hatinya, tidak mengatakan sepatah kata pun.
Bukan rahasia lagi jika Zhao Fei, dan Yu Guitian tidak akur. Yu Guitian mengandalkan kekuatannya sendiri dan sama sekali tidak menaruh perhatian pada Zhao Fei. Dia bahkan punya ide tentang kelompok pertempuran Yunlan milik putrinya berkali-kali. Akan tetapi, yang dipikirkan Qian Xiaoqi dan yang lainnya adalah bahwa Yu Guitian tampak lebih cemas daripada Zhao Fei. Dia baru saja begitu marah hingga membanting meja, tetapi sekarang dia malah berani menertawakan Zhao Fei. Meski diolok-olok, di permukaan, Yu Guitian tidak bisa melanggar peraturan istana militer dan secara terbuka menentang Zhao Fei. Dia berdiri dengan enggan dan berkata, kalian semua boleh pergi. Anak buah Qian Xiaoji mengangguk dan segera bubar. Yu Guitian melangkah keluar pintu dengan santai. Ini adalah kebiasaannya. Setiap kali Zhao Fei, memanggil seluruh Wan Xiaoqi, dia akan menjadi orang terakhir yang tiba, membuat yang lain menunggu lama. Namun, saat dia melangkah keluar dari tenda, Yu Guitian tiba-tiba mendapat ide, ya. Kenapa aku tidak membunuh dua burung dengan satu batu? Saat menyingkirkan Xia Qingchen, dia juga melibatkan Zhao Fei dan menyingkirkan mereka berdua di saat yang sama. Hehe, bukankah kelompok pertempuran berkabut itu sedang mencari kelompok pertempuran semi-independen? Baiklah, aku akan memenuhi keinginannya. Yu Guitian menampakkan senyum sinis. Kelompok pertempuran Yunlan selalu dikenal sebagai kelompok pertempuran semi-independen, karena hampir semuanya berasal dari keluarga Zhao. Dia selalu pasif dalam melaksanakan perintah Wan Xiaoqi. Zhao Fei pernah mengusulkan untuk menjadikan kelompok tempur Yunlan sebagai kelompok tempur semi-independen. Mereka dapat membuat keputusan sendiri pada setengah dari masalah dan tidak perlu berada di bawah yurisdiksi Yu Guitian. Pada saat itu, Yu Guitian tentu saja menentangnya dengan sekuat tenaga, jadi masalahnya berakhir tanpa sebab. Akan lebih baik untuk mengambil kesempatan ini untuk mengubah kelompok pertempuran berkabut menjadi kelompok pertempuran semi-independen. Dengan cara ini, kesalahan apapun dalam parade militer tidak akan ada hubungannya dengan atasan langsungnya, Yu Guitian. Namun, Zhao Fei, akan lebih terlibat. Ini karena kelompok pertempuran semi-independen dapat mengabaikan atasan langsung mereka, tetapi mereka harus mendengarkan yurisdiksi jenderal. Dapat dibayangkan jika sesuatu terjadi selama parade militer, Zhao Fei, harus memikul tanggung jawab yang lebih besar. Akan sulit baginya untuk tidak kehilangan jabatan resminya. Memikirkan hal ini, Yu Guitian merasa lega. Dia segera menaiki kudanya dan bergegas ke perkemahan Zhao Fei. Di dalam tenda, kesembilan Wan Xiaoqi baru saja tiba dan belum duduk. Ekspresi Zhao Fei, yang tampak tenang memperlihatkan kegelisahan yang tak dapat disembunyikan. Dia melirik ke arah Wan Xiaoqi yang kesembilan dan berkata dengan suara yang dalam, Yu Guitian ingin tora lagi. Seseorang, pergi dan panggil. Begitulah setiap kali mereka meminta rapat. Jika mereka tidak menundanya selama 1 jam, itu akan terlihat seperti mereka tidak bisa menunjukkan sikap mereka. Bahasa Huala, tirai tenda tiba-tiba terangkat, dan seorang pria dengan senyum masuk. Bawahan ini tidak setuju dengan kata-kata jenderal. Karena jenderal telah memanggilku, bagaimana mungkin aku berani menunda? Yu Guitian tersenyum lebar saat dia duduk di kursi kehormatan Wan Xiaoqi dan menangkupkan tinjunya ke arah Wan Xiaoqi lainnya. Zhao Fei terkejut. Apakah matahari Yu Guitian terbit dari barat hari ini? Akan tetapi, ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia merupakan atasan langsung kelompok pertempuran awan berkabut, itu masuk akal. Dia mungkin seperti seekor semut di wajan panas, lebih gelisah daripada orang lain. Zhao Fei berkata dengan tenang, karena aku di sini, aku akan memberitahumu. Besok akan ada parade militer, dan komandan akan berada di sana untuk mengamati. Kalian semua harus memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan anggota Wan Xiaoqi. Kalau tidak, aku pasti akan memenggal kepalamu. Sisa Wan Xiaoqi menepuk dada mereka dan berjanji, tetapi Yu Guitian berkata, Jenderal, saya punya sesuatu untuk dilaporkan. Bicaralah. Zhao Fei, mengangkat alisnya. Yu Guitian berkata dengan tenang, Jenderal, Anda telah meminta untuk membagi kelompok tempur Yunlan menjadi kelompok tempur semi-independen. Setelah mempertimbangkannya cukup lama, saya merasa bahwa Anda bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. Jadi, saya setuju dengan Anda.
Dia mengeluarkan stempel komandannya. Bagian belakang stempel itu terukir nama 10 kelompok pertempuran, salah satunya adalah kelompok pertempuran Yunlan. Sekarang, aku setuju untuk mengubah kelompok pertempuran awan berkabut menjadi organisasi semi-independen. Dengan sapuan jarinya, dia meninggalkan tanda yang jelas pada dua kata, Yunlan, di stempel komandan. Ini berarti dia telah kehilangan setengah dari otoritasnya atas kelompok pertempuran Yunlan. Dia hanya perlu menyerahkan laporan tertulis ke kantor urusan militer sebagai bukti. Zhao Feiye segera memahami niat jahat Yu Guitian dan langsung menolak, sudah lama sekali, jadi kita perlu membahasnya lagi. Tidak akan terlambat untuk memikirkannya setelah parade militer. Dia tidak ingin mengambil semua tanggung jawab. Yu Guitian terkekeh. Jenderal, apakah Anda lupa bahwa usulan Anda sudah dicatat di kantor urusan militer? Selama saya, atasan langsung dari kelompok pertempuran berkabut, setuju, itu bisa diselesaikan. Sekarang, aku akan melakukan apa yang kau inginkan. Dengan senyum di wajahnya, dia mengeluarkan selembar kertas, menuliskan penjelasan di tempat, dan membubuhkan stempel komandan. Sambil menahan penjelasannya, Yu Guitian berdiri dan menangkupkan tinjunya. Aku harus pergi ke aula urusan militer. Maaf, haha. Setelah dia selesai berbicara, dia tertawa dan pergi. Dia tidak hanya santai, tetapi dia juga bangga terhadap dirinya sendiri. Besok, dia akan bisa menyaksikan pertunjukan yang bagus dari samping. Zhao Feiye sangat marah. Dia tahu bahwa Yu Guitian datang lebih awal hari ini tanpa niat baik. Seperti yang diharapkan, pada saat yang sama, Zhao Feiye juga penuh dengan penyesalan. Pada saat itu, untuk mempromosikan semi-kemerdekaan kelompok pertempuran awan berkabut, dia telah menggunakan koneksinya sendiri untuk mengajukan kasus tersebut ke Balai Urusan Militer, sehingga akan mudah untuk menyelesaikan semi-kemerdekaan pada saat pertama. Siapakah yang tahu bahwa segala sesuatunya akan berlarut-larut hingga hari ini dan menjadi belenggu yang membelenggunya? Yu Guitian. Zhao Feiye mengepalkan tangannya erat-erat karena kebencian, tetapi dia lebih khawatir tentang Xia Qingchen. Serahkan pesananku. Beritahu Xia Qingchen bahwa dia harus mengubah penampilannya. Kalau tidak, dia akan menjadi orang yang harus disalahkan jika terjadi kesalahan. Teriak Zhao Fei. 9 Wan Xiaoqi saling memandang. Kapan Zhao Fei menjadi begitu berhati lembut? Sekarang, bukankah sumber kecemasan militer Barat Laut justru karena setelah Xia Qingchen menjabat, dia akan melakukan sesuatu terhadap parade militer dan secara paksa mengganti pejabat baru? Dengan gaya Zhao Fei, dia pasti sudah mengutuk orang seperti itu dan memasukkannya ke penjara. Setidaknya, hal itu akan ditunda terlebih dahulu. Sekarang, dia benar-benar memberi peringatan yang bahkan tidak menyakitkan. Ajudannya yang terpercaya, seorang utusan, segera menuju ke kelompok pertempuran kabut awan. Namun, dia bahkan tidak sempat melihat Xia Qingchen sebelum dia diusir oleh prajurit wanita dari kelompok pertempuran kabut awan. Tuanku, Tuan Xia, dia sudah beristirahat dan tidak akan bertemu siapapun. Mendengar ini, Zhao Fei menjadi gila. Apakah Xia Qingchen mencoba membunuhnya? Wan Xiaoqi dan yang lainnya menghirup udara dingin. Hanya 1000 pasukan kriket yang berani mengabaikan perintah Zhao Fei. Dia sudah tamat. Dia hanya bisa menunggu Zhao Fei mengamuk. Pria, Zhao Fei berteriak. Seperti yang diharapkan, karir militer pasukan kavaleri kriket 1000 yang nekat telah berakhir.